Selamat malam teman-teman semua. Waduh mantap ini, mantap mantap. Malam-malam. Ada Bu Olive, ada Pak Tommy, ada Pak Wendy, Pak Kaleb, Pak Michael. Oke, semuanya sorry saya nggak bisa sebutin satu-satu. Tasikmalaya hadir, siap. Mantap. Pak Romi, Pak Shiren semua. Salam kenal teman-teman semua. Saya William, teman-teman semua dan, mungkin yang, baru ikut webinar, saya memperkenalkan diri ulang ya teman-teman. Horas juga Pak, dari Medan, saya juga dari Medan tapi sananya lagi by the way. Oke, jadi teman-teman selamat malam semuanya dan teman-teman ada beberapa ini yang pasti dari ini ya, dari webinarnya Pak Calvin ya. Ada beberapa ya dan bagus banget ya webinar Pak Calvin ya. Tadi saya nonton juga dan belajar banyak banget. Oke, nah teman-teman kita by the way webinar kali ini kita santai aja ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan atau apapun kita langsung tulis di text box ya, chat box. Nanti setelah setelah saya baca tapi mungkin saya nggak langsung respon atau nanti mungkin di sesi-sesi terakhir saya akan langsung balesin dan jawabin semua pertanyaan-pertanyaan. Tapi ya teman-teman, saya di webinar kali ini saya janjiin satu hal ya teman-teman, saya akan share apapun yang saya tahu dan saya juga punya goal ya di dalam webinar ini adalah men-simplify DAO teori yang menjadi landasan kita di dalam technical analysis. Nah, saya berharap dari webinar hari ini tuh kita benar-benar belajar banget teman-teman dan jadi teman-teman juga suatu hari nanti kalau misalnya ya hopefully ya teman-teman di luar sana ketemu teman-teman yang lain punya dasar yang kuat untuk ngomong technical itu bisa dipakai loh sebenarnya. Technical itu very good kok, bisa dibaca kok gini 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 segala macam. Seperti itu. Dan siapa tahu teman-teman ya one day teman-teman ada kelola dana nasabah atau misalnya ada bikin private equity atau sebagainya, teman-teman juga punya satu landasan yang kuat di dalam technical analysis, seperti itu. Nah, teman-teman, kita mulai ya sekarang webinarnya. Mungkin sedikit intro dulu teman-teman. By the way ini partisipan ada berapa nih? Ada ramai sekali kayaknya ya. Oh, sampai nge-lag saya punya laptop by the way. Oh, 222. Wow. Oke, saya janjiin I give the best buat semua di sini. Oke, teman-teman kita mulai ya. Oke, ini. Oke, sedikit introduction teman-teman. Sorry, saya nyalain textbox dulu ya bentar ya. Sekalian saya baca textbox-nya. Oke, suara kadang putus-putus ya. Saya udah deket sama modem ini by the way. Oke, teman-teman sedikit introduction ya teman-teman. Saya William Chandra dan saya adalah CET holder batch 18 dan saya juga major saya ekonomi teman-teman semua di sini. Terus saya juga adalah seorang stock analis di salah satu sekuritas di Indonesia dan saya juga sekarang mengelola dana nasabah, portofolio nasabah dan saya juga mengelola dana-dana mereka baik yang secara individu dan beberapa klien saya di sekuritas. Dan saya juga puji Tuhan teman-teman kemarin saya sempat udah lulus wakil manajer investasi dan saya bersyukur banget sama Tuhan dan setelah itu saya juga certified NLP practitioner dan yang terakhir ini saya sedang mempersiapkan diri saya untuk ujian CFA level 1 dan saya berharap doanya teman-teman kalau misalnya saya bisa lulus at least bisa dapat CFA one day. Nanti kalau bisa saya share lagi ke teman-teman semua di sini, saya bisa share lebih banyak lagi, lebih banyak ilmu yang saya bisa share karena saya percaya semakin banyak share, saya juga ingat kan, saya juga merecall my memories gitu kan, dan juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi ya mohon doanya teman-teman dan sekali lagi teman-teman kita santai aja, bener-bener santai. Mau tanya, kita langsung tanya. Oke? Let's get started. Oke. Oke, technical analysis. Sesat, nggak masuk akal, atau nggak ada dasar, by the way. Nah, ini sering sih sebenarnya pertanyaan ini tuh sering dan berapa kali juga ya teman-teman to be honest ya, saya di sekuritas kadang-kadang kalau kita ngomong cuma based on technical talk gitu ya, banyak nasabah tuh yang di antara kayak bingung, "Ini orang ngomong apa ya by the way technical." Terus ada yang menganggap kalau misalnya udah orang yang cukup mengerti ya, dia pikir kayak, "Apaan sih technical nggak masuk akal lah segala macam, gini 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 segala macam." Tapi ya bagi saya, sepanjang mata saya memandang ya teman-teman ya, mungkin saya salah ya, tapi sepanjang mata saya memandang, winning rate saya dengan technical daripada saya menerapkan fundamental lebih sering technical gitu loh. Tapi ya don't get me wrong teman-teman ya, saya bukannya seorang yang sangat anti dengan fundamental, no no no, saya bukan orang yang anti dengan fundamental. Dan malah saya
urge teman-teman malah kalau misalnya bisa technical juga harus bisa fundamental analisis. Di saat bisa di-combine itu malah lebih powerful lagi. Apalagi sekarang zamannya bukan zaman competition kan teman-teman kan. Sekarang adalah zamannya kolaborasi. Jadi ya teman-teman kita juga harus mengkolaborasikan antara technical dan fundamental gitu. Tapi untuk webinar kali ini saya benar-benar fokusin kita akan ngomong di technical analysis seperti itu. Nah, teman-teman sebelum lebih jauh masih kedengeran ya suara saya? Boleh 1, 2 orang? Kalau saya rasa udah jelas ya? Oke, masih jelas. Kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman tadi dibilang technical analysis itu sesat. Sorry, ini technical analysis sesat, malah kita diketawain sama Leonardo DiCaprio. Nah, ini di film Wolf of Wall Street ya teman-teman ya. Jadi si Leonardo DiCaprio ketawa gitu. Kalau misalnya kita bilang technical analysis itu sesat, seperti itu. Nah, teman-teman, saya mau teman-teman tuh consider masalah ini nih. Masalah technical analysis sebentar. Nah, coba consider ini ya teman-teman ya. Kenapa ada IFTA? Kayak gitu. Nah, IFTA itu adalah salah satu lembaga yang memberikan designation CFTE dan advance-nya itu adalah MFTA yang dimiliki oleh Pak Gema ya. Dan kita harus consider kenapa IFTA itu masih ada dan masih eksis, malah lembaga yang cukup di-respect seperti itu. Nah, yang berikutnya ya coba kita consider ini juga teman-teman ya. Kenapa di materi CFA tetap menjelaskan tentang technical analysis? Even ya teman-teman ya, CFA memang lebih menitik beratkan kepada fundamental analysis. Tetapi dia juga menjelaskan loh technical analysis di sana. Bahkan teman-teman ya, Elliott Wave sendiri juga dijelaskan di modul dari CFA. Dan bukan yang modul CFA lah. Kebetulan yang saya benar-benar baca adalah salah satu modul dari kelas persiapan yang cukup ternama dan cukup di-approve oleh CFA juga, yaitu namanya Schweitzer. Kan. Dia juga menjelaskan bahwa Elliott Wave itu juga cukup diakui oleh mereka. Kalau misalnya mereka nggak mengakui itu kan mereka nggak mungkin akan memasukkan Elliott Wave kan di dalam sana. Dan apalagi judul tentang technical analysis. Seperti itu. Dan kenapa banyak buku yang menjelaskan tentang technical analysis? Ya, kenapa banyak banget sih buku yang menjelaskan tentang technical analysis dan semakin hari semakin banyak di toko buku. Kan, coba deh teman-teman ya, kebetulan saya agak sedikit bandel-bandel dikit sih, maksudnya masih kalau misalnya lagi bosen ke mall pakai masker ke Gramedia kan karena udah lama nggak ke Gramedia. Saya lihat malah sekarang Gramedia itu ada satu section yang tentang saham semua gitu dan kebetulan saya rumah saya dekat Central Park ya di Jakarta. Dan itu banyak loh, satu section, satu tempat buku itu yang menjelaskan tentang saham. Dan mostly, ya nggak semua ya, mostly saya melihat pertambahan buku yang membahas tentang technical analysis itu semakin hari semakin banyak gitu. Bahkan ada satu buku yang dari si, aduh saya lupa yang membuat, yang memperkenalkan candlestick ya, bukan yang membuat, yang memperkenalkan Nixon apa ya, saya lupa ya. Steve Nissen. Steve Nissen itu dia bukunya rilis lagi di Gramedia dan saya juga rekomend teman-teman buat baca buku itu buku very good sih karena itu adalah fundamental dari candlestick seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang saya tahu ya teman-teman, correct me if I'm wrong kan, trader dari salah satu bank asing yang terkemuka kan hanya memakai 2 indikator untuk open position dan lucunya indikator itu ada di charting software kita. Nah teman-teman, ini correct me if I'm wrong ya. Nah tapi saya dapat informasi ini dari orang yang cukup terpercaya. Nah, tapi teman-teman please jangan tanya saya, Pak indikator itu apa 2 itu? Nah sorry, saya nggak bisa jawab, saya takutnya misinformation ke teman-teman. Tapi yang saya yakin adalah informasi ini saya dapat memang dari orang yang saya benar-benar bisa percaya gitu dan memang dia orang yang sangat kompeten seperti itu. Dan berikutnya adalah pernah melihat atau mendengar orang yang sukses dari trading menggunakan technical analysis? Banyak sekali sebenarnya ya. Ada salah satu di Indonesia ya, legend, ya guru kita juga Pak Gema ya, dia sukses dari technical analysis. Seperti itu. Dan di luar sana yang salah satu yang saya favoritin ya, itu adalah si Jay Pele. Jay Pele kalau nggak salah namanya, saya lupa. Tapi nama dulunya tuh Instagramnya adalah Blame Forex gitu. Tapi dia ganti nama Real Jay Pele atau apa, saya lupa. Nah teman-teman ceklah Instagram saya ada follow dia. Itu orang juga smart banget menurut saya ya. Saya kadang-kadang suka dengar dari dia gitu loh. Beberapa tips dari dia. Itu very good. Dan yang terakhir teman-teman ya, don't get me wrong. Ini saya sampai warna merah ini teman-teman nih. Don't get me wrong ya. Bukan fundamental analysis itu tidak penting loh. Saya tetap bilang fundamental analysis itu penting. Malah saya urge teman-teman untuk mengcombine technical analysis dan fundamental analysis. Seperti itu. Tapi saya akan concern ke technical analysis. Oke. Nah, teman-teman, inilah learning outcome kita. Jadi ya teman-teman, saya berharap dari webinar ini ya bisa membantu teman-teman
melihat dasar pemikiran dari technical analysis. Dan yang kedua adalah agar teman-teman memiliki dasar yang kuat dan kepercayaan diri yang kuat juga saat menggunakan technical analysis, gitu loh. Karena saya percaya kalau teman-teman nggak percaya dengan teknik yang teman-teman gunakan, teman-teman akan terus bertanya, "Ini udah bener nggak ya? Ini nggak bener nggak ya?" Padahal di market tuh bukan seperti itu cara kerjanya gitu. Tapi saya akan memberikan dasar ini kepada teman-teman, supaya kita memiliki dasar yang kuat. Dan teman-teman ya, to be honest ya, ini pergumulan saya 3 tahun untuk ngomongin tentang DAO teori ini, kayak gitu loh. Saya benar-benar baru bisa mengerti DAO teori ini setelah 3 tahun saya bergumul. Dan jadi saya benar-benar kasih apa adanya ke teman-teman semua di sini ya, dan ambil aja sebanyak-banyaknya teman-teman. Nah, saya juga nggak bilang saya pinter ya teman-teman ya, tapi saya cuma share benar-benar apa yang saya dapat selama pergumulan 3 tahun ini, gitu. Dan saya juga janjikan di poin ketiga adalah, saya akan men-simplify DAO teori ini agar mudah diingat, dan yang paling penting itu adalah mudah dipraktekkan, seperti itu. Let's get started teman-teman, ini adalah inti pelajaran hari ini. Oke, intro ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan full membahas tentang DAO teori. Nah, DAO teori itu found by Charles Henry Dow, also created the famous stock index Dow Jones Industrial Average and refined by William Hamilton. Ini by the way William Chandra di sini dan di situ William Hamilton, sama-sama William, sama-sama orang teknikal. Itu just jokes ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa kita bilang tuh kayak Dow teori ini ditemukan oleh si Charles Dow kan, yaitu si kalau kita lihat di Amerika ada indeks ya namanya Dow Jones gitu loh. Nah, Jones itu dari saya lupa dari John siapa ya namanya, tapi 2 orang ya yang jelas. Tapi seingat saya atau correct me if I wrong ya, di saat mereka udah meninggal baru teori-teori mereka di-refine atau dibukukan atau dibuat satu pelajaran oleh William Hamilton, ya which is adalah murid dia sendiri. Seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman kita bilang ya, technical analysis, ini segala macam, nggak good gini-gini. Even ya di Amerika sendiri nama Dow sendiri tuh di-respect sekali, sampai dibikin, average-nya atau dibikin indeksnya kan, seperti itu. Jadi ya teman-teman kita juga bisa concern kayak memang nih Dow ini orang pintar gitu loh, dia bukan orang yang sembarangan, karena memang pengalaman dia luar biasa gitu loh. Jadi bisa kita bilang dari technical analysis ini berdasar pada ini, dan dasar ini adalah dari pengalaman dia selama ini. Dari pengalaman seorang yang sangat pintar, yang sangat di-respect sampai, tahun ini. Itu hampir ratusan tahun loh teman-teman. Charles Dow itu dari 1900 mula-mula kalau nggak salah seingat saya ya, udah hampir ratusan tahun dan which is dia masih masih dikenang dan masih respect oleh, orang sampai saat ini, seperti itu. Oke, jadi apa sih sebenarnya isi dari DAO teori itu sebenarnya? Nah, oke, DAO teori ini ada 6 butir ya teman-teman ya. Dia ada 6 butir DAO teori. Yang pertama adalah price discount everything. Nah, mungkin saya bacain dulu ya teman-teman ya, nanti saya akan jelasin satu-satu juga gitu ya. Jadi yang pertama adalah price discount everything. Terus number 2 is market has 3 movements. And number 3, market has 3 phases. And number 4, average must confirm each other. And number 5, volume must confirm each other. And number 6, a trend is assumed to be effect until it's give a definitive signal of reversal. Seperti itu. Nah, teman-teman sebenarnya kata-katanya lebih panjang sih sebenarnya. Ini saya benar-benar ringkasin aja biar kita mudah mengingat seperti itu. Oke, kita mulai ya dari poin nomor 1 ya teman-teman ya. Price discount everything. Nah, price discount everything itu artinya apa sih? Saya jujur ya teman-teman ya, pertama kali saya dengar DAO teori price discount everything. Pertanyaan adalah, "Pak, saham ini diskon berapa, Pak?" Seperti itu. Tapi maksudnya bukan seperti itu gitu loh. Price discount everything maksudnya adalah semua harga itu sudah semua yang terjadi di market itu sudah tercermin dari harga, seperti itu. Jadi kalau kita baca poin number 1 ya, itu adalah price reflects all available information, can be positively or negatively, kan. Jadi harga itu sudah mencerminkan semua informasi kan, baik itu positif maupun negatif, seperti itu. Dan yang kedua adalah price reflect all hopes, fear, expectation of all participants, seperti itu. Dan memang ya teman-teman ya, yang kita tahu tuh market itu memang digerakkan mostly itu karena emosional. Bahkan even though ya teman-teman ya, salah satu fundamentalis yang sukses juga yang kita tahu juga ya, yang saya berharap dia bisa jadi om saya, tapi dia mungkin nggak mau punya keponakan kayak saya kali ya, bercanda. Yaitu Om Warren Buffett sendiri kan, dia punya quote yang sangat terkenal kan, dia bilang,
Kita fear when people greed, and we greed when people fear, right? Nah, so sebenarnya kalau kita pikir-pikir dia sendiri pun mungkin sadar bahwa memang market itu digerakkan oleh emosional kan. Walaupun memang at the end of the day intrinsic value mungkin yang akan menjawab, dia akan kembali ke intrinsic value-nya. Dan saya nggak tahu lah metode yang dia pakai seberapa banyak ya si Om Warren Buffett gitu loh. Tapi ya kita juga harus sadar bahwa market itu digerakkan secara emosional seperti itu. Nah, terus yang berikutnya ya teman-teman, inilah yang sering kita lihat, inilah fenomena yang sering kita lihat ya. Point number 3 ya. Saya cukup skipin karena memang ini cukup penting ya. Karena pernah nggak sih teman-teman ya, sering melihat nggak sih kayak kita baca berita nih kan misalnya, wah beritanya bagus banget nih, gini segala macam. Sahamnya turun. Pernah nggak teman-teman lihat kayak gitu? Dan please coba jawab di chat box teman-teman. Pernah nggak teman-teman lihat kan, wah hari ini nih news-nya bagus banget, tapi malah sahamnya turun. Seperti itu. Teman-teman, saya tunggu chat-nya. Sering ya? Oke, Pak Erik sering. Pak Pinggala sering. Ini senior kita nih, Pak Pinggala nih. Kan Pak Kevin sering. Kan Pak Theo, oke ya bro, keren. Sell on news, oke Pak Krisnawan. Sell on news itu kata-kata siapa ya? Saya tidak baca punya siapa ya? Iya. Contohnya, jadi misalnya ya Bapak Ibu ya, itu sekitar 2 tahun yang lalu nih, ini khusus Pak Kuku ya, Pak Kuku Budi ya. Tuh, tower laporannya itu mungkin contoh yang bagus lah, Pak 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tower laporan bagus, harga jatuh, kayak gitu. Terus, sekitar 2 tahun yang lalu Pak, ini saya ingat banget ya, saham Bumi Pak, ya walaupun memang lah utangnya banyak banget ya, tapi kan waktu itu ada news yang bagus banget, tapi harganya juga jeblok Pak. Malah ancur-ancuran, malah dari titik itu yang saya lihat news yang paling bagus yang pernah saya tahu selama saya lihat saham Bumi ya, malah bikin sahamnya itu turun terus sampai gocap sekarang, seperti itu. Sering Pak kayak gitu Pak, kayak gitu. Nah ini contoh paling bagus lah, tower laporan bagus harga jatuh. Dan itu yang terjadi teman-teman, price discount everything gitu loh. Nah teman-teman, ini dapat satu kesimpulan ya, yaitu butir terakhir yang saya tulis di sini adalah, saya merekomendasi teman-teman buat nonton film Wall Street, biar lebih jelas gitu loh. Karena kenapa? Film Wall Street itu bercerita tentang, aduh yang main siapa? Namanya si Michael Douglas ya. Michael Douglas itu orang karismatik banget, saya suka banget dia kalau main filmnya. Jadi dia bisa dibilang di dalam film itu bernama Gordon Gekko ya. Gordon Gekko. Gordon Gekko itu dia bisa dibilang seorang pemain besar yang punya fund besar banget, tapi dia hanya akan beli sesuatu karena dia tahu informasi rahasia dari perusahaan itu. Seperti itu. Dan ya teman-teman ya, itu memang adalah tindakan pidana. Serius, itu adalah tindakan pidana. Tetapi kenyataannya ya memang seperti itu teman-teman. Kan? Cobalah kita lihat lah teman-teman, kayak gold, simple lah, kayak tahun lalu ya 1200 ke 1500. Ada alasan apa gold dari 1200 ke 1500? Dan kita tahu gold adalah safe haven aset kan. Tetapi tiba-tiba naik aja sendiri gold tanpa penyebab yang jelas. Isunya perang dagang segala macam bla 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 seperti itu. Tapi ya percayalah, orang punya big fund, mereka tuh punya informasi yang nggak bisa diakses oleh semua orang gitu loh. Dan sebenarnya ya sorry to say ya teman-teman ya, informasi yang sering kita dapat atau berita-berita yang kita dapat dari portal berita itu sebenarnya berita yang sorry ya maaf ya teman-teman, itu berita yang sudah basi sebenarnya. Berita yang benar-benar real itu mereka sudah tahu dan mereka sudah take action duluan. Dan yang menariknya adalah kenapa price discount everything, karena kalau teman-teman kita pikir baik-baik ya teman-teman, di saat orang yang punya big fund mereka buy something, kan, mereka buy stock market. Teman-teman, sorry, saya mungkin jelasin lebih banyak ke arah stock market ya, karena saya juga kebetulan kan, ini saya sharing di eClub. eClub kan campur ya, stock market dan futures ya, gitu. Nah, mereka punya big fund itu, mereka itu kalau misalnya beli barang, pasti akan kelihatan di chart, teman-teman. Pasti akan kelihatan di chart. Oh, ini ada volume gede banget nih. Ini ada volume gede banget. Dan that's why ya teman-teman ya. Ini sedikit bisa kita consider ya. Yaitu kenapa sideways itu adalah area yang cukup penting untuk kita perhatikan. Karena ada volume yang besar banget di sana seperti itu. Nah, insider trader, Pak, ya bisa dibilang seperti itu Pak Immanuel ya. Kenapa kalau farmasi akhir-akhir ini naik berkaitan dengan vaksin COVID, Pak? Termasuk good news-nya, Pak. Mohon oke, gini. Gini Pak, memang nggak selalu ya Pak ya, ibaratnya good news itu gini, nggak selalu apakah good news itu harga itu pasti jatuh, enggak. Tapi tadi saya tanyanya adalah sering nggak kita lihat fenomena seperti itu gitu loh. Tapi ya Pak ya, to be honest Pak ya, ini benar-benar to be honest ya. Saya memang nggak lihat KF dan Inaf kemarin, kan Indofarma dan Kimia Farma dan Indofarma, Indofarma atau apa saya lupa lah. Tapi yang saya perhatiin ya itu adalah KB Farma Pak.
Tapi kalau Bapak kita lihat ya Pak, KB Pharma secara chart itu sebenarnya emang dia udah mau terbang Pak ke atas Pak, seperti itu. Nah, saya masih ada kok screenshot, grup, tapi sorry lah saya nggak bisa share ya teman-teman ya. Ini grup saya sama nasabah saya udah rekomendasi untuk beli KB Pharma waktu itu ke dia gitu loh. Tapi memang KB Pharma nggak naik setinggi Inaf dan apa KF kan. Tapi at least dia juga naik kan, seperti itu teman-teman. Nah, memang kalau kita lihat eh, good news juga memang kan bukan kadang-kadang sering juga menaikkan harga bener Pak. Soalnya kalau misalnya semua good news nggak naik harganya, retail yang kayak kita pun jadinya trauma Pak kan sebenarnya kan. Gitu loh. Jadi memang ada saatnya beberapa ya sorry to say ya teman-teman ya, mungkin ya bisa dikatakan ya sedikit psikologi kita dimainkan gitu loh. Dan yang ya coba kita korelasiin sama kasino ya teman-teman ya. Yang kalau misalnya di kasino sendiri, kalau kita pikir-pikir ya, kasino itu nggak takut kalau kita menang sebenarnya, kayak gitu. Tapi kasino itu lebih takut kalau kita nggak main lagi, gitu loh. Dia nggak masalah kalau kita menang loh, tapi kalau dia paling masalah kalau kita udah stop main, seperti itu. Sama kan, maksudnya saya lihat analoginya kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut ya Pak Yance, ini diciptakan untuk menggiring market. Yes, saya setuju banget Pak. Pak Ferry bisa kasih rekomend saham juga Pak. Ini Pak Ferry Bet 18 nih, sebenarnya saya sering tanya rekomendasi ke Bapak, kok kenapa hari ini Bapak nanya rekomendasi ke saya ya? Nanti ya di terakhir-terakhir ya, kita akan ngomongin saham ya by the way ya. Tapi teman-teman ada Pak Calvin juga di sini ya. Jadi ya tapi teman-teman saya coba ya, kita selesain dulu, nanti kalau kita ada waktu kita coba ngomongin saham. Dan ya ini tuh biasanya teman-teman laptop saya agak sedikit nge-lag ya, jadi kalau misalnya nanti saya bisa buka chart, saya buka chart. Atau enggak saya coba pakai dari handphone saya. Oke? Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, point number 2 adalah market has 3 movement. Ini adalah point number 2 ya. Jadi simpelnya itu adalah market itu ada 3 movement. Yang pertama adalah primary, yang nomor 2, yang kedua adalah secondary, dan yang ketiga itu adalah minor. Nah, simpelnya adalah teman-teman gini, primary itu adalah body of hoe. Maksudnya adalah badan cangkul gitu loh. Kalau secondary itu adalah head of hoe atau kepala cangkul. Nah, kalau minor itu adalah pieces of hoe. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau kita pikir baik-baik lagi ya teman-teman ya. Kalau kita pikir baik-baik lagi. Nah, tapi jangan tanya saya teman-teman ya, ini ayam dulu atau telur dulu? Nah, ini sama nih, kalau ditanya, Pak, jadi ini higher low dulu atau Dow teori dulu? Tapi bagi saya ini sangat berkorelasi seperti itu loh. Jadi saya cukup menganggap bahwa ini adalah foundation dari 4 poin yang saya jelaskan di bawah. Yang pertama adalah poin dari foundation dari higher high dan higher low, lower high dan lower low gitu ya. Itu juga dasarnya dari sana. Karena kenapa? Di saat kita bikin badan cangkul dan kepala cangkul, kan, kita jadi tahu kan peak-nya di mana, low-nya di mana, peak-nya di mana, low-nya di mana, seperti itu. Saya kasih gambar deh biar lebih gampang ya. Ini bagi saya, sorry ini teman-teman agak ngeblur ya, tapi bagi saya ini bagus banget sih contohnya walaupun sedikit coba saya pelan-pelan jelasin ya. Saya takutnya sorry teman-teman, saya assume ya teman-teman sini banyak yang pasti udah ngerti badan cangkul dan kepala cangkul. Yang udah ngerti mungkin ini refresh aja ya teman-teman. Tapi yang teman-teman yang masih mungkin baru pertama kali ya mungkin saya coba bawa secara simpel. Jadi gini, dari sini ke sini kan kita lihat ini kan turun terus dia naik. Nah, ini badan cangkulnya, ini kepala cangkulnya. Dia turun lagi sampai sini, ini badan cangkulnya, ini kepala cangkulnya. Turun lagi, ini badan cangkulnya, ini kepala cangkulnya. Ini turun lagi badan cangkul, kepala cangkul, dan segala macam. Nah, tetapi teman-teman ya, kalau kita lihat secara garis besar, ini dari sini ini, ke sini, ini kan adalah 2 derajat. Jadi ini sebenarnya bisa jadi satu, yaitu ini adalah badan cangkul, dan ini adalah kepala cangkulnya. Nah, berarti penjelasan pertama kita tadi adalah minornya, gitu loh. Jadi itu adalah minornya. Jadi di dalam badan cangkul dan kepala cangkul juga ada kepala cangkul dan badan cangkul. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan istilah di market kan ada bilang kayak chart pattern di dalam chart pattern seperti itu misalnya kan. Nah, sama, ini juga ada badan cangkul-cangkulan di dalam cangkul gitu loh. Nah, seperti itu kita menganggapnya. Nah, itu adalah fondasi dari 4 itu. Ganti kursor gelap supaya kelihatan ini nggak kelihatan ya. By the way. Pada kelihatan nggak sih? Atau yang lain pada nggak kelihatan? Kalau gini kelihatan nggak kursornya nih? Bisa dicoba nih. Ini kelihatan? Nggak juga. Jelas ya? Pak Duta jelas, Pak Teo nggak kelihatan. Oke. Jelas kursor. Oke. Sering digoyang-goyangin aja, Pak. Oke, jelas, Pak. Oke. Oke.
Oke ya, coba ya kita ulang dikit ya. Nah, jadi di sini, ya kelihatan ya, di sini dari sini ke sini, ini adalah badan cangkul, oke. Dan di sini adalah kepala cangkulnya, oke. Badan cangkul, ini kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Tapi di dalam badan cangkul ini, kan juga ada, lihat nih, ini ada badan cangkul, ada kepala cangkul. Ada badan cangkul, ini kepala cangkul, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat ini adalah dasarnya gitu loh. Nah, teman-teman, coba ya kita balik lagi ya. Oke. Oke, teman-teman yang mungkin nggak kelihatan, saya coba lanjut dulu ya, nanti akan mungkin setelah saya jelasin yang 4 poin berikutnya mungkin akan lebih jelas nanti. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Ini adalah kepala cangkulnya dan ini adalah badan cangkulnya. Kuning itu adalah badan cangkul dan yang warna hijau itu adalah kepala cangkul. Nah, tetapi kalau kita lihat baik-baik ya teman-teman ya, di sini ya. Di sini kan juga ada kepala cangkul kecil. Dan di sini ada badan cangkul, sorry. Di sini ada badan cangkul, ini kepala cangkul, ini badan cangkul. Jadi kita bisa lihat di dalam badan cangkul dan kepala cangkul pun ada di dalam badan cangkul pun ada kepala cangkul dan badan cangkul. Seperti itu. Dan yang kepala cangkul itu adalah minornya, seperti itu. Oke, coba saya mau hapus dulu nih, semua erase all ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat, di saat kita bisa membuat badan cangkul dan kepala cangkul, kan, berarti kan kita bisa bikin namanya higher high, higher low, betul? Lower low, lower high, atau lower low, atau segala macamnya, bener kan? Nah, dari sana akhirnya kita bisa membuat trend line, seperti itu. Nah, teman-teman, trend line itu bisa dipakai untuk banyak hal. Pertama, dia bisa jadi untuk menganalisa tren, kan. Terus yang kedua, trend line itu bisa dipakai menjadi support dan resisten, seperti itu. Kan kita juga ingat di dalam technical analysis kita menggunakan support dan resisten, seperti itu. Jadi dengan butir nomor 2 ini, dengan poin nomor 2 ini, kan, kita pun bisa mendapatkan yang namanya trend line, seperti itu. Kita bisa mendapatkan namanya support and resistance, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah chart pattern, teman-teman. Nah, chart pattern ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat chart pattern itu let's say lah seperti head and shoulders gitu loh. Oke. Oke. Jadi kita lanjut ya, teman-teman ya. Kayak chart pattern ya tadi ya. Nah, chart pattern pun membutuhkan bantuan dari kita membuat higher high, higher low, seperti itu kan. Jadi kita benar-benar bisa melihat. Jadi dari butir nomor 2 ini aja kita lihat, oh buat bikin trend line aja butuh butir nomor 2 dari Dow Theory loh. Yaitu kalau market itu memiliki 3 pergerakan. Dan teman-teman ya, yang terakhir ya, adalah even Elliott Wave sendiri pun tetap membutuhkan ini. Kenapa? Memang Elliott Wave itu banyak menitik beratkan kepada Fibonacci, memang benar. Tetapi untuk membuat 1, 2, 3, 4, 5 ABC kan, itu kan dibutuhkan juga higher high dan higher high kan. Dia butuh high-nya sampai mana, sampai mana, sampai mana baru kita menggunakan Fibonacci. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya teman-teman, ini adalah fondasi yang benar-benar membuat banyak sekali ilmu-ilmu cabang teknikal yang lain, seperti itu. Nah, inilah poin nomor 2. Oke? Dan poin nomor 3 ya teman-teman ya. Lanjut ya. Nah, poin nomor 3 adalah market has 3 phases. Yaitu market itu punya 3 fase. Nah, cara lihatnya gini teman-teman. Bullish itu, ada bullish, ada bearish. Ya, ada bullish dan ada bearish. Jadi kalau kita lihat, di bullish itu ada 3 fase nih. Yang pertama adalah akumulasi. Kan? Yang kedua adalah public participation. Dan yang ketiga adalah excessive. Kan? Dan yang berikutnya, bearish, itu ada distribution. Ada panik, dan ada despair. Oke, let's see how this works in next slide. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, di dalam fasenya itu adalah seperti ini. Ini akumulasi kan, tadi kan bullish. Sorry, saya pakai kursor ya. Ini kelihatan ya? Sini kelihatan. Ups. Oke, di sini kelihatan ya teman-teman ya. Nih, kursor saya kelihatan ya. Nah, ini adalah fase akumulasi. Fase akumulasi, kan dia mengumpulkan barang, akhirnya dia naik, ini adalah public participation, dan di sini adalah eksesifnya. Nah, ini sudah sampai di fase bullish, oke? Dan fase distribusi. Di sini distribusi, sideways gede, drop, itu adalah drop pertama itu adalah panic selling, dan yang paling bawah di sini adalah despair-nya, atau putus asa, teman-teman. Nah, teman-teman,
sebenarnya ya, ini gunanya apa sih sebenarnya, kan? Nah, kita harus ingat teman-teman, di dalam kita bisa mengerti ini gitu ya, kita bisa melihat time-nya kapan, kan. Nah, seperti ini, contoh berikutnya. Nah, di sini adalah ideal business cycle for a 6 stage of business cycles. Nah, saya ambil, gambar ini dari bukunya Martin Pring yang judulnya Technical Analysis. Jadi teman-teman yang ambil CAT pasti dapat bukunya. Eee, Bagi saya teman-teman harus baca buku itu sampai habis ya, biar ngerti benar-benar karena buku itu very good menurut gue ya, menurut saya ya. Harus teman-teman baca. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di situ ada bonds di sebelah kiri ya. Stage pertama bonds itu turun, kan. Bonds ini turun, terus habis bonds ini turun, stok ikut turun, komoditi mulai naik. Di saat komoditi mulai naik, nanti bonds-nya naik, stoknya naik, komoditinya turun lagi. Seperti dan itu adalah cycle yang terus terjadi terus-terusan, nggak ada habis-habisnya. Nah, seperti kayak kata, by the way saya Kristen ya teman-teman ya. Seperti kata di Alkitab saya, di kitab Pengkhotbah bahwa semua itu tidak ada sesuatu yang baru. There is nothing new under the sun. Semua itu hanya berulang-ulang. Yang sudah ada, yang sudah ada lagi seperti itu. Dan sama seperti ini. Kalau kita lihat ya, teman-teman, semua cycle itu pasti kan terulang seperti itu. Let's say, kan, di saat momen sekarang ini, apakah saatnya beli properti? Kalau bagi saya pribadi ya teman-teman ya, kalau ada duit cash lebih kan, ada orang yang BU dan teman-teman tahu itu adalah tempat yang sangat bagus, go for it. Beli kalau menurut saya. Karena itu di fase bawah gitu loh, di fase bawahnya. Dan kita akan kalau kita hold, mungkin harganya akan naik di saat ekonomi sudah membaik. Dan ingat di saat ekonomi sudah membaik pun, nanti ada lagi yang namanya fase orang panik lagi, ada despair lagi. Nanti akumulasi adem-adem ayam, entar ada naik lagi public partisipasi dan itu semua terjadi. Gitu, seperti itu. Jadi ya teman-teman ya, investasi itu ya ataupun trading atau apapun ya, itu nggak cuma ngomong masalah, saham tok gitu loh, enggak, kan. Tapi kita juga bisa lihat instrumen-instrumen lain seperti properti pun punya cycle yang sama seperti saham. Tapi enaknya di saham adalah kita bisa baca laporan keuangan dengan gampang. Terus berikutnya yang enaknya lagi adalah kita diberikan chart. Saat kita beli properti, kan kita nggak dapet chart apapun kan. Ya kita bikin chart sendirilah gitu loh, tapi gimana kan, nggak bisa gitu loh, karena ada sisi-sisi subjektifnya seperti itu. Jadi ya menurut saya, teman-teman di saat kita tahu butir ketiga ini benar-benar memberikan kita, insight bahwa ini time to buy bukan sih? Ini saatnya kita beli nggak sih? Ini lagi di fase apa sih? Gitu loh. Dan di saat dan serunya ya teman-teman ya, kalau kita sambungin sama, butir nomor 2 tadi ya, kan seperti chart pattern ya. Kita bisa lihat kalau misalnya di dalam public participation, chart pattern yang biasanya muncul itu pasti kalau nggak flag penan, seperti itu, continuation pattern gitu loh. Tapi end of the trend, kan, end of the trend atau di dalam, akumulasi ataupun di dalam distribusi gitu ya, yang terjadi apa? Double top, double bottom, head and shoulders, inverter head and shoulders, itulah yang terjadi, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, "Oh nggak ada dasarnya lu ngomong kayak gini." Oh no, no. Entar kita akan jelasin lebih jauh ya teman-teman. Di butir-butir selanjutnya akan lebih seru lagi gitu loh. Dan kita coba mengkorelasikan ini semua jadi satu. Dan ini sering banget terjadi. Nah, teman-teman saya by the way sedikit sedikit agak, eee, apa ya, agak parno dikit ini suara saya masih kedengeran kan? Masih kedengeran ya suara saya? Oh jelas ya? Oke ya. Oke, soalnya saya kadang-kadang gara-gara kejadian tadi tuh kayak, "Ini takut putus lagi nggak ya?" Seperti itu. Aman ya? Siap siap, oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Nah, ini adalah, butir nomor 4. Butir nomor 4 adalah average must confirm each other, kayak gitu loh. Nah, teman-teman, average itu maksudnya itu adalah, simpelnya teman-teman ya, yaitu, let's say misalnya, saham A dan saham B, kan misalnya simpel deh, ini yang paling jelas nih teman-teman nih, saya udah cek sendiri nih, PTBA dan Adaro, sama-sama batu bara. Mereka punya korelasi yang positif. Nah, di dalam yang saya tahu ya teman-teman, ini sharing aja ya. Jadi di dalam kuantitatif method ya, di dalam analisa kuantitatif, kita juga mencari kan based on statistik kan. Jadi salah satu yang kita cari adalah korelasi, covariance, korelasi dan segala macam. Even kalau di saat kita mau bikin portofolio pun, kita tuh harus cari korelasi antara saham ini dan saham saham A dan saham B. Kalau korelasi terlalu sama, kan, kita tuh nggak bisa ibaratnya kita harus mungkin kita bisa spare duit itu, nggak bisa
50-50 atau gimana seperti itu. Tergantung manajer investasinya ya. Tapi kita pasti akan mencari namanya korelasi. Nah, di sini kan di dalam technical juga ada teknik korelasi itu tanpa kita harus menghitung gitu loh. Makanya saya menamakan ini adalah cheating indicator gitu loh sebenarnya. Cheating indicator adalah jadi di saat kita lihat nih misalnya, PTBA nih, gini lah misalnya kayak, Newcastle Coal gitu ya, itu udah mulai naik. Mostly saham-saham Indonesia ini nggak selalu benar ya teman-teman ya, tapi mostly selama mata saya memandang ini sering sering terjadi. Selama misalnya futures, batu bara sedang naik, saham-saham batu bara di Indonesia cenderung akan naik juga gitu loh. Nah, teman-teman bisa pakai ini untuk kayak, oke, kayaknya gue boleh nih siap-siap buat beli saham batu bara, which is Adaro dan PTBA. Karena dua ini adalah one of the best lah di Indonesia ya, PTBA dan Adaro. Dan, so ya teman-teman bisa assume kalau, oh boleh nih siap-siap beli. Apalagi ditambah teman-teman tahu candlestick pattern, let's say ada doji lah, atau ada apalah, atau misalnya chart pattern-nya dia itu ada inverted head and shoulders atau apapun, atau ada double bottom. Nah, itu bisa menjadi indikator teman-teman kayak, "Oke, gue boleh masuk nih. Gue bisa trading nih di saham nih," gitu loh. Seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan adalah cheating indicator. Dan teman-teman, saya urge teman-teman ya, saya dorong teman-teman untuk melakukan riset sendiri gitu loh, kan. Misalnya saham ini dan saham ini, atau indeks ini dengan saham ini, kan. Atau ini dengan ini, atau misalnya di pair di forex misalnya kayak tadi Pak Calvin ngomong kan misalnya seperti di gold sama, di XY misalnya kita kita cek kan, ada korelasinya nggak? Seperti itu. Dan untuk menggampangkannya, untuk melihat lebih gampang kita gunakan line chart. Nanti saya akan kasih nih contohnya teman-teman ya. Tapi teman-teman ini ada satu disclaimer penting sekali yang teman-teman harus, pegang. Yaitu adalah kalau misalnya hari ini berkorelasi kan, mungkin 3 bulan ke depan belum tentu mereka berkorelasi lagi, seperti itu. Jadi ya kita benar-benar harus aware ya. Nih contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman saya by the way nggak tahu, sorry saya ambil ini random sebenarnya ya. Saya ambil ini random. Kebetulan ini contoh bagus banget gitu loh, yang sesuai dengan yang saya ngomong. Jadi kita lihat ya di poin pertama di sini ya. Di sini korelasinya negatif teman-teman. Yang merah naik, yang hitam malah turun kan. Tetapi setelah itu mereka terus berkorelasi secara positif seperti itu. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Nah, kita lihat ya, yang hitam itu adalah Dow Jones Transportation Average dan yang merah itu adalah Dow Jones Industrial Average seperti itu. Jadi ya kita bisa kan ganti kan, misalnya kayak saham ini dan saham itu, pair ini dengan pair itu, indeks ini dengan pair ini, indeks ini dengan saham ini, seperti itu. Dan teman-teman harus lakuin riset sendiri. Dan ingatlah, ini adalah cheating indicator. Seperti itu. Oke, kode besok kode besok. Nggak, saya nggak main kode-kodean kalau properti. Tapi ya ada satu properti yang bagus sih. Saya lagi lirik sih sama saham properti. Ntar lah terakhir-terakhir lah ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini butir nomor bukan Wika. Saya nggak lagi ngalir ke Wika. Oke, kita lanjut dulu lah, kita lanjut. Ini nggak kelar nih, soalnya kalau kita ngomongin masalah stock pick nih lebih seru dibandingin Dow teori sebenarnya. Nggak bercanda ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Ini nggak kelar-kelar nih. Volume must confirm each other. Nah, teman-teman ini bisa dibilang, saya sedikit tambahin ya. Jadi, di buku yang saya ceritain tadi di Schweitzer yang buat kelas persiapan CFA level 1 ya, saat ngomongin tentang technical analysis, dia ngomong, kita, seorang technical analysis itu adalah orang yang, berdasarkan price and volume, seperti itu. Nah, mungkin di forex market, di futures market, mungkin volume nggak terlalu penting. Tetapi karena saya ada di E-Club, kebetulan ngomongin saham juga gitu, volume itu penting sekali teman-teman di dalam saham, kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya, misalnya price goes up, misalnya harga naik dan volumenya naik, itu confirm kita boleh beli, kan. Apa selalu benar, Pak? Nggak selalu, tapi mostly benar. Apalagi kalau udah di bottom-bottom, wah entar nih saya kasih contoh nih, saya udah ada contoh yang bagus banget habis ini, kan. Dan ini contoh ini saya baru ambil 2 hari yang lalu, jadi masih fresh banget, oke. Terus berikutnya adalah price goes up, volume down, kita harus aware, kita aware ya, hanya aware. Mungkin kita do nothing is okay, but we must aware, okay? And number 3 is price goes down, volume up. We prepare to exit quickly. Tapi disclaimer-nya adalah initially. Maksudnya initially itu adalah di awal-awal. Misalnya gini, teman-teman, ini harga udah naik nih. Coba ya lihat video saya teman-teman ya.
ini harga udah naik nih di sini ya, udah naik sampai segininya. Terus tiba-tiba besoknya turun. Eee, ini apa, pulpen saya adalah naik, tangan saya adalah turun. Dan dia turun nih, dia turun. Seginilah bisa turunnya. Tapi volumenya gede banget, teman-teman. Kalau volumenya gede banget, teman-teman harus aware. Mungkin exit lebih bagus kalau menurut saya. Karena gini loh, teman, ini logika simpelnya aja ya. Ini harga senaik ini misalnya ya. Ini ada berapa orang yang punya barang di bawah, yang siap buang barang gitu loh. Dan teman-teman kita harus berpikir juga secara institusional ya. Institusional itu nggak beli barang itu mungkin kayak, eee, saya mau beli sekian sekian, gini gini gini. Mereka mostly ya teman ya, ini correct me if I wrong ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa senior lah di sini yang di institusional ya. Tapi mereka kan cenderung ngomong, "Saya punya limit segini di harga segini, dan saya mau harga segini, transaksinya rata-rata segini," kayak gitu loh. Dan mereka tuh udah mainnya rata-rata, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia udah punya harga udah setinggi ini, kan, tiba-tiba jebol dengan volume yang gede, teman-teman harus aware, gitu loh. Makanya kita harus assume ya teman-teman ya, di saat kenaikan itu bukan 45 derajat ya, naiknya 60 derajat kenaikannya, 70 derajat misalnya ya, itu teman-teman bahaya sekali sebenarnya. Karena kecenderungan untuk buang barang tuh banyak banget, gitu loh. Apalagi untuk saham-saham yang kita bisa bilang cukup volatile ya, seperti itu. Nah, untuk kalau seperti gold, kalau futures market saya mungkin nggak komen ya, Pak, ya, untuk futures market. Saya mungkin lebih komen ke stock market. Karena gini, Bapak Ibu harus tahu juga di Indonesia itu ya, ini correct me if I wrong ya, Bapak Ibu ya. Saya dapat informasi adalah, jumlah transaksi di dunia ya, kan, maksudnya sorry di satu benua lah, bukan satu benua lah, satu region negara, misalnya kayak let's say Asia Tenggara gitu ya. Tapi ini bukan Asia Tenggara lah. Tapi salah satu region negara, termasuk Indonesia di dalamnya, hanya 3% dari total transaksi di seluruh dunia. So ya sebenarnya kita kecil gitu loh. Kalau gold itu kan buat naikin gede sekali Bapak Ibu. Buat bikin candle naik segini aja gold nih, segini, itu butuh berapa berapa miliar atau triliun rupiah kali, seperti itu. Nah, kalau saya jujur ya, bandarmologi bagi saya pribadi ya Bapak Ibu ya, sorry ya, ini mungkin saya kurang pintar kali ya Bapak Ibu ya. Saya memang kurang dalamin bandarmologi ya, tapi saya sepintas, dengar dari teman saya yang memang cukup mendalami ya, saya kurang cocok sih dengan bandarmologi gitu loh. Bagi saya mau asing atau asing beli itu nggak ada soal bagi saya sih, saya pribadi ya. Mau naik ya naik sih, gitu loh. Nah, tapi to be honest, kalau kita ngomong ini ke orang-orang yang sudah lama di financial market, mereka pasti nggak terima. Apalagi khususnya di saham ya Bapak Ibu ya, kayak gitu. Jadi ya mereka khususnya mungkin nggak terima, ya buktinya kok memang sering asing buang barang ya harga turun-turun aja. Tapi juga saya pernah lihat kok asing buang barang malah harga naik, gitu loh. Tapi ya kita nggak usah debat lah, nggak usah debat debat untuk itu. Apa asing volume nggak, kita lihat di foreign ini ya Pak, foreign transaction-nya. Kan itu di setiap broker mostly kan ada tulisannya kan, foreign itu dia bagaimana setiap harinya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Sorry, nanti saya jawab ya, Pak Yance ya. Kita lanjut dulu ya. Ini adalah price goes down, volume down. Prepare for buy. Kayak gitu loh. Karena kenapa? Logika simpelnya adalah kalau dia udah turun banget kan, volumenya kecil kan, biasanya dia ngumpulin dulu kan barang kan. Nah, teman-teman boleh ikut nih ngumpulin barang nih pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan. Karena kita bisa bersiap untuk kita juga nyicil barang. Seperti itu. Karena mereka lagi nyiapin volume kan, gitu loh. Nah, percayalah teman-teman, no free lunch in financial market. Believe me lah, no free lunch gitu loh. Mungkin memang ada beberapa orang yang menaikkan harga saham itu ya, karena ya biasanya tentunya yang paling banyak adalah masalah mencari keuntungan, itu pasti. Tapi juga ada orang di financial market bukan mencari itu. Cari itulah, tapi nomor satunya itu adalah mencari gengsi. Gue punya perusahaan TBK, perusahaannya ini terjaga, dia punya harga gini gini gini. Tapi kalau kita lihat secara jujur juga, apakah harga itu terjaga dengan volume yang memang benar-benar volume yang natural atau cuma dibikin-bikin? Kita bisa lihat kan, gitu loh, di dalam setiap transaksi harian. Bahkan kalau kita trace back selama setahun pun menggunakan technical analysis, kita bisa lihat kok apakah ini benar-benar natural atau memang dijagain gitu loh, atau memang seperti apa, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ada tipsnya teman-teman adalah combine with other methods gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu dengan kayak gini nih, price goes up, volume up, terus tiba-tiba candle-nya Marubozu, go for it.
beranikan diri, apalagi misalnya baru break, terus misalnya teman-teman nih, let's say pakai Ichimoku juga misalnya, Ichimoku di atas awan, ya dia break, gitu. Teman-teman harus beranikan diri untuk beli, kalau menurut saya sih, seperti itu. Tapi ya gunakan combine dengan other methods, oke? Nanti ya, by the way, nah Pak Rifki nih, nah ya oke, nanti kita bahas ya Pak, tapi kalau to be honest saya bandarmologi memang saya kurang kurang gitu percaya sih sebenarnya. Tapi ya mungkin beberapa orang kan ada yang cocok ya, gitu ya. Oke kita lanjut dulu ya. Ini adalah yang nomor 6. Ini saya nggak dimarahin admin kayaknya. Admin kita masih punya waktu ya. Tambahin dikit lah ya, ini kan, apa, Pak agak antusias sih kalau saya lihat belajarnya. Lagian juga udah bayar kan, jadi ya bolehlah minta lebih dikit ya teman-teman ya. Oke. Ya ini yang menurut saya contoh yang paling seru nih teman-teman nih, kalau kita lihat ya. Ini saya baru ambil 2 hari yang lalu, ini adalah saham Tekim. Ya, teman-teman saya kasih gambar ini bukan saya rekomendasi buy ya, enggak ya. Tapi kalau teman-teman lihat sendiri di sini ya, Tekim ini menarik sini, di bawah ini, di double bottom yang kedua ini ya teman-teman, yang confirm double bottom ini di sini. Ini saya gambar. Oke di sini. Ups, waduh. Sorry, mana ya? Nah, di sini teman-teman ya. Di sini, ini kita lihat volumenya gede sekali kan, pas di sini dan lihat harganya naik terus. Terus berikutnya yang kedua setelah dia retrace di sini, volumenya gede lagi dia naik lagi. Seperti itu. Jadi ya teman-teman kita benar-benar harus beraniin diri sih kalau menurut saya ya. Kita harus beraniin diri juga kita untuk kalau misalnya ada volume-volume yang gede kita beranikan diri untuk ambil. Ditambah dengan chart-chart pattern dengan yang lain-lain gitu loh. Menurut saya is very good untuk kita coba seperti itu ya. Kita tradingkan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah yang keenam ya, itu adalah a trend is assumed to be effect until it give a definitive signal of reversal. Nah, ini adalah the final tenet of the Dow theory. Ini adalah butir terakhir dari Dow theory dan ini bergantung, ini bisa kita lihat juga di dalam law of inertia. Ini dipopulerkan oleh Newton ya. Waktu itu saya sempat webinar saya pertama kali di Club Academy saya menjelaskan tentang ini, law of inertia. Dan kalau nggak salah di YouTube kok. Jadi teman-teman ntar bisa cek di YouTube ya. Trading dengan kekuatan alam semesta William Sietti. Kurang lebih keywordnya seperti itulah kan. Nah, jadi teman-teman kita juga harus berassume bahwa kalau misalnya tren itu masih bullish, ya itulah bullish gitu loh. Kita carilah buy. Sama kan tadi di video opening di awal ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita dengar ya. Video opening di awal adalah kalau memang misalnya market itu bergerak di dalam tren gitu loh. Jadi ya kita harus assume bahwa kalau misalnya memang ini masih bullish, bukan jangan sekali-sekali lah. Kalau kita sadar counter trend, oke, kita lakuin sell. Tapi kalau misalnya alangkah bijaknya adalah di saat bull ya kita tetap buy, di saat bearish ya kita tetap sell. Kurang lebih ya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi ya ini ada juga merupakan jadi fondasi dari reversal pattern atau bisa kita katakan adalah fondasi dari chart pattern. Seperti itu. Kita lanjut ya, kita lihat dulu bentar. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nih, saya assume di sini ya Bapak Ibu ya, di chart sebelumnya di sini. Ini adalah bearish. Dan bearish dia sideways, dia turun dan terjadilah inverted head and shoulders yang besar. Kan. Di saat terjadi head and shoulders yang besar, akhirnya boom, harga itu naik. Seperti itu. Nah, jadi ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini chart pattern itu ya bisa menjawab kapan mau reversal, seperti itu loh. Jadi ya Bapak Ibu, ini kalau kita lihat-lihat ya, jadi dari butir pertama, butir kedua, butir ketiga, butir keempat, kelima, dan keenam, ini semua praktikal. Dan semua menjadi dasar dari berbagai macam tools yang biasa kita pakai. Seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu, menurut saya ini yang saya bisa share ya, selama 3 tahun bergumul saya, dan ini very simplified, dan ini benar-benar kayaknya sangat praktikal banget gitu. Jadi kita mungkin akan lanjut ke Q&A seperti itu. Oke, yuk kita lanjut yuk ke Q&A. Bapak Ibu ada pertanyaan? Sorry, ini gimana cara biar slide-nya lebih cepat ya? Oke, market mempunyai 3 fase seperti itu. Itu yang butir ketiga ya.
Kayak gitu. Jadi ini bisa menjadikan kita kapan kita buy, kapan kita bisa hold lebih lama, dan kapan kita cuma bisa trading. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain by the way? Oke, untuk reversal trend baiknya minimal TF berapa Pak yang jadi acuan? Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, semakin gede semakin bagus. Semakin besar semakin bagus. Kalau misalnya kan kadang kita gini ya, kemarin saya baru share sama teman saya juga. Jadi di saat kita lihat daily itu, dia chart-nya rupanya continuation, tetapi sebenarnya di saat kita lihat time frame lebih gede, misalnya let's say di weekly ya, ini untuk di saham ya, malah rupanya itu adalah, eee, adalah reversal reversal pattern gitu loh. Jadi saya pribadi untuk besar dan kecil saya akan pegang yang besar, time frame yang lebih besar. Karena sekali time frame lebih besar, boom-nya kan pasti lebih tinggi, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau TF, day one dan weekly trend bullish kuat, boleh nggak kita tunggu di TF yang lebih kecil selesai bearish? Ya, very good Pak, itu very good. Jadi kalau misalnya malah malah dia bearish kuat ya, kita kalau dia bearish sudah kuat, itu kan ada istilah kayak seperti, "Loh ini harga udah tinggi loh," ibaratnya kan. Lebih bagus emang alangkah baiknya itu adalah kita menunggu sampai dia retrace, seperti itu. Itu jauh akan lebih bijak kalau misalnya kita nunggu retrace, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kita buy, yes, kalau bullish kita tetap cari buy, Pak. Tetap kita buy, kan. Kalau dia bullish kuat, karena gini loh, Pak, kadang-kadang di bullish kuat ya, di bullish kuat itu bisa jadi karena satu tanda bahwa memang dia confirm untuk bullish gitu loh. Jadi kan kita lihat gini Pak, di dalam sideways ya, di dalam sideways kalau dia tembak ke atasnya dia break-nya cuma pelan, kan volumenya apalagi kecil, kita bisa assume itu false break loh Pak. Maksudnya akan false break ya, bukannya bukannya false break. Kita bisa assume itu false break. Karena untuk break ke atas kan, itu butuh volume yang besar sekali. Coba deh kita perhatiin ya, awal mula dari setiap tren itu pasti punya volume yang gede sekali. Seperti itu. Oke, untuk volume indikator di MetaTrader bisa nggak Pak dipakai untuk mengukur volume transaksi? Eee, kalau nih saya mungkin ambil dari saya punya 2 versi sih ya Bapak Bapak Ibu ya. Saya sempat tanya Pak Gema juga, dia bilang, untuk volume di dalam futures market itu kurang kurang works, kurang oke, dia bilang gitu. Dan tapi kadang-kadang saya kadang-kadang pakai dan, ya kebetulan aja mungkin ya, kebetulan kalau misalnya saya lihat, ada volume di sana, saya jadiin support misalnya ya, saya kadang-kadang pakai. Dan mostly ya ada benernya juga gitu loh. Jadi ya saya ada 2 versi, tapi kalau menurut saya mungkin acuannya lebih ke Pak Gema lah ya. Pak Gema bilang secara volume untuk di, forex market, futures market itu kurang 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 good sih, kurang kurang cocok ya, kurang good. Oke. Oke oke. Menurut lanjut ya, menurut Bapak efek menerapkan menurut Bapak efek dalam sorry ya Bapak Ibu ya, saya agak gedein dulu nih. Menurut Bapak efek menerapkan time dalam technical analysis bisa membuat performance trading seperti apa Pak? Karena TA kadang-kadang gagal. Oke, sebenarnya salah satu yang saya pelajari dari CAT program ya, adalah mungkin ke, astrologi dan time geometry, kurang lebih seperti itu. Tapi Bapak Ibu ya, sebenarnya banyak sih, banyak hal yang bisa kita pakai sebenarnya. Mungkin saya masih mempelajari juga ya. Sebenarnya ada kayak semacam, William D. Bergan ya, teknik-teknik dia yang bisa ngomongin tentang masalah time. Tetapi Bapak Ibu ya, time dan price itu benar-benar harus ketemu sih kalau menurut saya. Itu akan boom, kencang sekali Bapak Ibu. Jadi let's say lah mungkin kalau time nah Bapak Ibu coba nonton nonton video yang tadi saya, rekomen ya yang di YouTube ya, itu videonya dari Astronaci juga ya. Itu adalah tadi trading dengan kekuatan alam semesta William Cieti. Teman-teman bisa cek di sana dan saya ada jelasin tentang beberapa masalah time sih. Tapi ya kalau menurut saya time itu penting sekali gitu loh. Bahkan kemarin saya sempat IG live ya sama, Bro Calvin ya, yang tadi dia satu batch dengan saya, kita good friend banget, kita sering sharing, kita sering ngobrol juga ya sama si Calvin ya. Dan kita ngomong kok, kita analogiin gini, eee technical itu bagaikan time and price gitu loh. Dan fundamental itu bagaikan bibitnya gitu loh. Jadi gini, sorry, fundamental itu bagaikan bibitnya. Kalau misalnya
Technical itu bagaikan tanahnya gitu loh. Nah, bibit itu let's say nih, misalnya bibitnya kayak BBRI yang udah bagus banget ya misalnya, kita lempar nih, kita lempar ke tanah dong, buat dia ngasilin kan. Tetapi saat kita lempar ke tanah kan, yang which is time dan price-nya ketemu atau misalnya dalam tanah itu unsur haranya bagus atau unsur lain-lainnya bagus, itu akan tumbuh dengan bagus gitu. Tetapi di saat kita udah beli bibit yang bagus sekalipun, tapi kita tanamnya atau kita lempar itu ke waktu yang salah atau price yang salah, itu juga rusak bibitnya. Jadi benar-benar menurut saya time itu penting banget sih untuk kita pelajari gitu loh. Tapi memang susah sekali dan juga memang ya, eee 100 bagi saya selama ini saya pelajari ya, time itu nggak setinggi presentase benernya, maksudnya presentase kita bisa dapat kebenarannya itu nggak lebih tinggi dari technical gitu loh. Maksudnya secara pertanggungjawabannya, secara statistiknya ya, malah time itu, memang susah dicari tapi sekali ketemu is very good, tapi memang susah dicari, kurang lebih seperti itu. Oke, saya jawab ya, Pak, ya. Pak, semoga menjawab ya, Pak, ya? Terus oke, tolong dijelaskan kolaborasi antara FA dan TA. Tadi kebetulan yang saya jelasin, Pak. Oke, jadi yang tadi saya bilang kalau misalnya, FA itu bagaikan bibit lah, analoginya sebagai bibit bibit, saham misalnya bibitnya udah bagus ya misalnya kan, seperti BRI segala macam. Tapi di saat kita belinya salah, misalnya kita belinya kemarin tuh Desember Desember 2019 kan bonyok kita, karena kita di time yang salah. Gitu loh, karena technical analisisnya kita salah, kita nggak memperhitungkan time dan price-nya, seperti itu sih, kurang lebih ya, Pak, ya. Oke, bisa tolong dijelaskan untuk cycle bisnis tadi atau hubungan antara bonds, stok, dan komoditi. Jadi kalau misalnya bonds itu turun, stok itu akan turun. Nah, mostly gini loh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin ya, bonds itu akan turun duluan dibandingin stok, seperti itu. Jadi bonds itu turun dulu, stok itu ikut turun, dan komoditi udah mulai agak naik. Nah, di saat komoditi mulai naik kan, baru bonds-nya mulai naik, stoknya mulai naik, dan komoditinya mulai naik. Nih, mungkin praktikalnya kayak gini Bapak Ibu ya. Di saat bond itu turun kan mungkin ekonomi melemah ya. Di saat ekonomi melemah, perusahaan melemah berarti stok dari perusahaan itu menurun kan. Tetapi karena kebutuhan terus naik kan, tetap tetap naik, harga itu udah mulai naik, otomatis, eee, komoditi udah mulai naik, harga itu udah mulai bagus lagi ya, kan ibaratnya orang menilai atau negara menilai, "Oh, udah saatnya ini kita ngucurin kredit lagi," kan. Alhasil, bunga udah mulai naik lagi, bonds udah mulai naik, dan stok ikut-ikutan naik lagi. Karena kita udah lihat, ekonomi itu sudah mulai bergerak, dan baru ibaratnya ada masa jenuh lagi dan turun lagi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa baca lebih dalam ya, karena ini jelasinnya butuh contoh sih kalau menurut saya ya, butuh contoh dan Bapak Ibu bisa baca di bukunya Martin Pring, kayak gitu. By the way bocorannya ada PDF gratisnya kok, bisa dicari. Seperti itu. Gitu ya Bu Lili ya. Pak Evan, oke, Pak William nggak ada rencana untuk ambil sertifikasi CFTI. Saya ada rencana sih, tapi saya mau kelarin, CFE dulu ya rencananya. Baru mau ambil CFTI sih rencananya. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu jujur ya, saya cerita kayak gini pun saya belum tentu lulus loh Desember ini. Tapi makanya saya minta di awal-awal tuh doain saya gitu, biar saya bisa lulus. Secara lulus saya jamin, saya bukan jamin lah, saya janji saya akan share lagi ke teman-teman di sini, dengan ilmu-ilmu yang lebih baru lagi, seperti itu. Oke? Kita lanjut ya. Lanjut pertanyaan tadi saya, Pak, apakah kita boleh nahan posisi buy di tren bullish berminggu-minggu? Dan sangat boleh, Pak, apalagi di saham ya. Malah bagi saya di saham itu ya kan pasti lebih lama dibandingin dibandingin di ini ya, di futures market ya, kayak gitu loh. Malah kalau misalnya di futures market saya lebih rekomen, ya bagi saya pribadi ya, Pak, ya, ini bisa salah juga ya. Ya main singkat sih, main short term, bagi saya pribadi ya, ini bisa salah ya. Tergantung profil masing-masing. Saya juga pernah dengar kok orang, dia masukin saya lupa ya $5.000 kan, tapi buka posisi cuma $100, 0,1 lot gitu loh, tapi dia pantangin aja, dia biarin aja, dia bilang kayak gitu. Karena memang dia yakin nih bakal naik, nah makanya dia nggak tahu lah, setiap orang punya pemikiran beda-beda ya. CFA tadi belajar di mana? Saya CFA itu sebenarnya harus belajar sendiri ya, Pak Jonathan ya. Jadi dia sistemnya self learning, dan memang ada beberapa kelas persiapan. Nah, di Indonesia banyak seperti di UI, di UGM, di BINUS, dan kebetulan saya ambil kelas persiapan di BINUS. Nah, kelas persiapan itu nggak wajib ambil sebenarnya, tapi saya merasa diri saya belum mengerti banget,
saya merasa diri saya masih harus belajar lagi, masih perlu diajarin lagi, makanya saya, ambil di sana. Karena saya pikir ya mending saya spend sedikit uang, tapi saya nggak hilang waktu gitu loh. Jadi ya saya pilih ambil di BINUS waktu itu. Sekarang ini ya. Entar saya start hari Sabtu belajar. Tapi saya belajar bener-bener untuk CFA dari bulan Februari. Februari saya udah mulai start belajar, belajar sendiri, self learning, dan saya coba lihat mana yang saya nggak ngerti dan saya dalemin lagi gitu loh. Bahkan saya sampai beli video di Udemy ya Bapak Ibu ya, buat belajar. Tapi ya I just do my best lah, gitu lah. I just do my best. Hopefully bisa lulus ya, kayak gitu. Boleh lihat chart era Pak, bisa nambah muatan nggak besok? Oke, coba ya. Saya dari handphone ya by the way. By the way Bapak Ibu, itu Instagram saya by the way, dan saya itu suka kadang-kadang ya belakangan ini nggak, ya kalau misalnya saya lagi oke, saya akan share beberapa stock pick. Jadi kalau Bapak Ibu yang merasa kayak kayak eee, misalnya mau atau ini bisa follow ke Instagram saya. Itu di williamchandra.cks ya. Bukan CAT, williamchandra.cks. Itu Instagram saya. Sebentar Bapak Ibu saya lihat era ya. Nah, Bapak Ibu juga saya rekomen Bapak Ibu ya bikin higher high, higher low segala macam juga melatih mata gitu loh. Karena di saat kita melatih mata ya, kadang-kadang misalnya kita lihat nih, kita lihat di contoh nih, era. Kita lihat di era, misalnya kayak gini nih, kita lihat nih. Kita kadang-kadang udah lihat, mata kita tuh karena udah terbiasa lihat higher high, higher low segala macam ya. Kita lihat, ah ini mah bullish, kan. Ini mah bearish nih. Kita harus siap-siap gimana. Tetapi ya Bapak Ibu ya, untuk era, bagi saya untuk tambah muatan, kalau average Ibu itu rendah banget, tambah dikit oke. Average-nya kecil. Tapi kalau average-nya nggak jauh-jauh dari 1.600 sih bahaya. Karena ini menurut saya pribadi ada kemungkinan retrace ya. Ada kemungkinan retrace, bentar. Iya, ada kemungkinan bagi saya bisa retrace. Ini volume ke atasnya udah mulai kecil. Tadi di teori nomor 4 kan, saya lihat volumenya juga mulai mengecil. Jadi harus cukup aware ya, era ya, kayak gitu sih. Jadi ya kalau lama muatan, average rendah, tambah dikit is okay. Tapi kalau misalnya enggak, tapi tergantung profil juga lah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak emang mau invest, bagi saya ini ada calon-calon dia udah mau bullish lagi ya, kalau saya lihat ya. Ada dia ada kemungkinan bullish ya, tapi kalau dia mau bullish pun dia harus retrace dulu sih. Tapi menurut saya taking profit juga good, seperti itu. Oke, Pak, kalau volume indikator apa? Ya volume biasa aja Pak, volume biasa yang ada di AMI Broker atau di TradingView atau di investing, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu masih bisa buka investing ya, dengan cara pakai VPN. By the way, investing diblokir ya. Nggak jelas lah sebenarnya investing salah apa sih dia bagi saya. Saya juga kesel sih jujur aja ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mau tetap menggunakan investing, masih bisa menggunakan dengan VPN gitu loh. Ya kita modal VPN yang lebih bagus lah, kayak salah satu VPN yang saya agak rekomendasi namanya NordVPN gitu loh, itu oke sih. Oke, kode buat properti besok apa Pak? Oke, depannya P. Oke, saya nggak jawab lagi ya, depannya P. Saya lagi ngamatin itu. Se saya mungkin rencana mau nawarin beberapa klien saya buat nambah posisi di situ. Kebetulan saya ada barang sih yang depannya P itu. Oke. Di forex market, oke, sorry. Ini sorry. Di forex market ya Pak, oke. Pak recorder-nya bisa didapat, oke nanti kalau recorder, Pak Khaled tolong tanya admin ya. Dan kalau misalnya memang di-upload di YouTube, ya saya setuju aja sih, silakan sih. Tapi tergantung lah dari pihak Astronaci ya, dan pihak E-Club gitu. Properti apa CTRA? Oke, tadi saya udah jawab ya untuk itu. Pak, kalau price action discount everything, berarti sisi fundamental pun juga bisa terbaca dari price action kah? Kalau iya CFA kok penting sekali untuk Pak William? Oke, ini pertanyaan bagus banget sih. Thank you ya Pak Evan ya, bener-bener thank you. Ini jujur Pak, saya ambil CFA pun bergumul sih Pak awalnya Pak, gitu loh. Nah, memang price discount everything dan saya percaya itu Pak. Tapi sometimes ya Pak ya, saya juga melihat ada keindahan di antara saat saya menggabungkan technical dengan fundamental. Saya jujur ya ke atasan saya ngomong kayak gini, "Pak jujur ya, kemarin karena saya to be honest ya teman-teman ya, saya nggak ada maksud sombong atau apa, tapi bener-bener mau cerita aja sharing ke teman-teman ya, kayak gitu.
Tadi pagi ya salah satu owner lah telepon ke saya, dia bilang, "You did well," dia bilang gitu, "You did well selama ini, bagus." Maksudnya untuk ngelola dana ini bagus karena, memang perform ya, portofolio nasabah meningkat cukup lah, nggak tinggi-tinggi amat banget, tapi cukup oke lah gitu loh. Dia bilang tapi dia bilang, "Kamu juga harus lihat sisi" kan dia tahu saya memang orang yang teknikal banget kan, "Kamu juga harus lihat sisi fundamentalnya." Nah, saya jujur sama dia, saya bilang kayak gini, "Pak, saya memang ya, saya selama lihat chart itu, saya selama pilih saham, saya pilih, itu saya lihat chart-nya dulu. Kalau menurut saya chart-nya ini benar-benar menarik, saya baru baca fundamentalnya." Gitu. Tapi itu juga bisa salah, Bapak Ibu. Karena kenapa? Saya mungkin jadinya nggak bisa nangkep big fish banget gitu loh, ikan yang bener-bener gede banget. Karena kayak let's say lah ya, Bapak Ibu ya, ini to be honest juga Bapak Ibu, kemarin kita, ada beli Bluebird, saham Bluebird ya, Bird. Dengan pertimbangan kita lah ya, pertimbangan kita beli Bluebird karena apa, itu juga based on fundamental, bukan technical, seperti itu. Jadi ya, walaupun diskon everything, bagi saya kalau saya bisa apply semuanya, itu which is lebih good lagi. Dan salah satu alasan kenapa CFA, ini to be honest ya Bapak Ibu ya, saya ngomong gini saya belum tentu dapat CFA ya Bapak Ibu ya, tapi bagi saya dengan mendapatkan CFA, saya bisa in ke in ke ke level yang lebih tinggi gitu loh. Itu seperti pasport lah bagi saya gitu loh. Dan ya nggak tahu, saya berasa ya I do my best ya, just do my best. Seperti itu sih. Ya semoga menjawab ya Pak Evan ya, seperti itu. Amin Pak Adani, thank you so much. Pak kalau properti bagus apa tadi kasih bocoran? Depannya P ya. Tapi kan P ada banyak tuh, ada 2 lah yang saya ingatnya ada 2 nih. Instagram tadi williamchandra.cks. Kalau KF, saya belum cek lagi ya, tapi 2 hari, 3 hari yang lalu saya sih udah nggak mau masuk KF sih. Jujur aja saya udah nggak mau masuk KF. Bagi saya telat sih. Maksudnya oke lah kalau naik lagi oke, bagi saya naik lagi tuh oke. Tapi, eee, resiko untuk dibantingnya juga gede sekali gitu loh. Ya mungkin naik lagi ya, mungkin gitu, tapi bagi saya nggak mau sih untuk KF ya. Mending saya let it go, saya cari saham yang lain. Banyak kok saham-saham yang masih bisa kita buy kok. Nggak 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 harus yang udah naik tinggi seperti itu juga sih ya. Untuk Telkom, jujur saya suka Telkom. Tapi lucunya adalah Telkom nggak mau naik-naik selama 3 minggu ini, kayak gitu loh. Tapi saya punya prediksi Telkom itu minimal akan balik ke 3.300. Tapi jangan tanya saya time-nya kapan. Tapi I believe Telkom one day pasti akan balik 3.300. Itu minimal kan. 3.300 sampai 3.600. Pasti akan balik ke sana. Tapi kalau ditanya kapan, saya nggak tahu. Tapi kalau disuruh tanya, "Pak, mau nggak ngumpulin Telkom?" Mau. Saya jujur saya mau. Saya cicil dikit-dikit saya oke untuk Telkom ya. Karena bagi saya pribadi ya, ini mungkin salah juga ya Bapak Ibu ya. Telkom itu adalah bisnis yang anti resesi sih, kan. Anti resesi, anti Covid, anti perang. Tapi ya internnya ya kita sama-sama tahu lah ya Bapak Ibu ya. Dan juga salah satu keuntungan Telkom yang paling besar adalah dari Telkomsel. Makanya kemarin si Pak Menteri kita Pak Erick Thohir, kan dia bilang, "Telkomsel keluar aja lah bikin divisi sendiri, IPO sendiri." Entah dia ngomong gitu ya, seingat saya ada ngomong gitu, "IPO sendiri aja lah Telkomsel." Karena, eee, nyawanya Telkom itu banyak dari sana, dia bilang dari Telkomsel itu sendiri ya. Oke, Pak nanti share pengalaman proses daftar CFA. Oke, jadi kalau oh ya Pak Willy kalau misalnya mau ambil CFA, itu kebetulan CFA itu sekarang dia itu, ada apa ya, ada enrollment prosedur yang baru ya. Jadi pendaftarannya banyak yang baru karena sekarang CFA itu level 1 4 kali. Kalau dulu CFA level 1 cuma 2 kali setahun. Level 2 dulu cuma 1 tahun, tapi sekarang, 2 kali setahun. Level 3 juga cuma setahun sekali, sekarang jadi 2 kali setahun. Nah, itu Bapak bisa baca entar di webnya, tapi saya kalau misalnya Bapak memang nggak buru-buru banget ya, Bapak ambil early bird. Kebetulan kenapa saya ambilnya bayarnya Februari, kan Februari ke Desember kan jauh banget kan, gitu loh. Saya bayar itu Maret kalau nggak salah, Maret atau April saya lupa. Tapi saya mulai belajar Februari. Nah, Maret saya bayarnya itu early bird, jadi saya dapat lebih murah waktu itu, murah $300. Ya, karena saya waktu itu bener-bener nggak siap sih. Karena juga waktu itu baru lulus WMI kan. Jadi ya bersyukurnya pas lulus WMI itu nggak tahu kenapa saya berasa kayaknya, eee I must go to one step ahead deh. Akhirnya ya saya ambil CFA gitu loh.
Bukan, coba CFA, ambil ke sana udah dapet. Oke, kalau keras, eee, Bu Fetty coba waktu itu saya cerita dikit ya tentang Instagram live saya waktu itu sama Pak Calvin ya. Pak Calvin ada di sini ya? Pak Calvin, hai. Jadi kemarin kita sempat ngomong keras juga sih. Jadi saya Instagram live sama Pak Calvin itu sekitar 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Kita ngomong masalah saya bilang sama dia, saya keras itu udah lihat 3 minggu yang lalu gitu loh. Maksudnya keras itu adalah walaupun dia perusahaan rugi, tapi chart-nya bagus. Coba deh Bapak Ibu coba ya sekarang Bapak Ibu sorry saya nggak bisa tunjukin chart sekarang ya. Ini coba Bapak Ibu lihat deh, kurang lebih lah sebulan lah, karena 3 minggu kan ini udah jalan sebulanan. Coba Bapak Ibu lihat deh, walaupun dia perusahaan rugi, tapi ada chart pattern yang menarik di sana. Ya, nanti PR ya Bapak Ibu ya, menariknya apa nanti kita, kasih tahu saya atau DM saya di Instagram ya. Tapi saya lihat tuh menarik banget keras waktu itu. Tapi kalau sekarang saya udah nggak pantau lagi karena harga udah naik ya saya udah let it go sih, kurang lebih seperti itu. UNFR, mmm, saya netral ya Pak ya, untuk UNFR saya netral, saya nggak jawab untuk UNFR, saya suka tapi slow, tapi ya defensif juga saya agak netral untuk UNFR. Oke. Pak, kalau cara candle bearish muncul di trend bullish udah bisa dianggap satu swing nggak Pak? Kalau tunggu, Pak, kalau satu candle bullish muncul di trend bullish, udah bisa dianggap satu swing. Kalau misalnya satu candle itu adalah engulfing, bisa dihitung. Nah, Bapak Ibu hitungannya gini loh, kalau kita baca di bukunya John J. Murphy ya, Technical Analysis Explained, dia bilang kalau misalnya satu swing itu dinilai kalau retracement-nya minimal 33%, itu minimal. Jadi kalau misalnya kita bilang satu swing itu dia naik, let's say 0 sampai 100 ya, dia turun sampai 67 itu udah satu swing. Itu karena udah 33% kan turunnya. Dihitung satu swing. Seperti itu. Itu based on John J. Murphy ya, bukan saya ngomong. Oke, saya di investing tidak diblokir loh. Kok bisa Pak Krisnawan? Kasih tahu saya Pak, dan kasih tahu teman-teman Pak Krisnawan kok bisa nggak diblokir ya? Apa udah dibuka ya? Saya kebanyakan sekarang gara-gara diblokir saya pakai Ami Broker terus sih sekarang sih. Oke, keras gimana? Pewon, PTPP juga bisa jadi ya. Dikira PPRO, KF, thanks Doit. Pak, 2 indikator yang bisa digabung. Pak, 2 indikator apa yang bisa digabung bisa bagus? Saya pribadi jujur ya Bapak Ibu, saya banyak naked chart sih. Saya cuma pakai ya nggak naked banget lah. Naked chart tuh maksudnya bener-bener chart-nya kosong ya. Saya cuma pakai, volume, ya itu bukan indikator lah sebenarnya ya. Saya cuma pakai volume, MA, sama stokastik. Tapi juga di Ami Broker kan bisanya serunya kan kalau misalnya di sheet 1 dan sheet 2 kan bisa indikatornya bisa beda-beda kan, tapi harga tetap sama kan. Jadi saya sheet 1-nya itu pakai volume, sheet 2-nya saya pakai stokastik, gitu loh, kurang lebih. Jadi stokastik sama MA lah Pak yang bisa digabung menurut saya. Itu cukup oke sih. Nah itu kalau stokastik sama MA kalau nggak salah ada videonya deh atau kalau nggak salah di mana ya? Coba deh cari di, channel YouTube-nya Astronaci kalau nggak salah ada sempet ngomongin itu deh, atau enggak di Video Ultimate pasti ada lah itu. Pak Jonathan, CF Pak 12345 Telkom Pak, tadi udah dijelasin ya, CFA credential-nya paling beken, bener beken sekali, gitu. Dan setahu saya ini correct me if I wrong ya, kalau misalnya kita punya CFA, kita kerja di seluruh dunia belahan manapun, ada yang mau nerima sih setahu saya ya, kayak gitu. Thank you Pak Evan, thank you so much, semoga lulus, thank you so much Pak. Saya juga berserah sih sama Tuhan sih. Saya nggak tahu lulus atau enggak juga. Bukannya pesimis ya, kelihatannya saya pesimis banget dari tadi ya. Tapi cuma takut sombong ya Bapak Ibu ya. Entar sering-sering cerita gini nggak lulus kan bukan beban juga ya. Tapi ya hopefully lah bisa lulus. Gitu aja. Pak William, apakah ada pekerjaan lain atau saham dan forex jadi pekerjaan utama? Saya ada. Saya bisnis juga. Saya di ekspedisi dan saya bisnis mainnya di sana di ekspedisi dan saya sebenarnya kalau to be honest juga sedikit cerita, saya ekspedisi itu, akhirnya saya mencari lah passion hidup saya ya, dan saya merasa passion hidup saya ada di financial market. Makanya saya memberanikan diri setelah bisnis ekspedisi udah bisa saya tinggalin, saya systemize, akhirnya saya baru, mencoba, saya bener-bener apa sih yang saya cari, apa sih panggilan hidup saya gitu, dan saya merasa my life tuh ada di financial market. So ya I risk it all lah, mencoba risk it all dan saya bener-bener enjoy sih di dunia financial market, seperti itu, Pak. Tele suspend ya? Oh, saya nggak cek kalau tele ya, Pak, ya.
Telkom ada Tele. Oh iya iya benar 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 benar. Dia ada beli, saya baru ingat benar. Thank you Pak. Pak siapa ini? Pak Daniel, iya. Telkom ada beli Tele ya, iya benar. Itu yang bikin mungkin mungkin dianggap sentimen buruk ya. Tapi kalau kita cek di RTI ya Pak ya. Di RTI dia punya income statement Q2 itu bagus loh sebenarnya. 50 quarter 1 ini correct me if I'm wrong ya. Quarter 1 tuh 58, quarter 2 tuh 53. Cuma beda dikit sih sebenarnya sih. Masih oke sih, masih fine. Perusahaannya good. PE-nya murah loh by the way. Telkom cuma 12 by the way. 12 kalau nggak salah ya. Ya, Bapak Ibu, menurut saya murah lah. Saya lupa. Saya cek sekarang deh Bapak Ibu ya. Ntar saya misinformation lagi takutnya. RTI. Telkom. Oke. Quarter 1 59, quarter 2 52. Terus dia PE-nya itu PE 13. Untuk Telkom murah loh PE 13. PBV 3. Ya normal lah ya. Ya nggak normal juga lah, termasuk murah lah untuk Telkom menurut saya sih. Jadi ya oke sih Pak. Kalau menurut saya. Telkom, saya berani lah. Jujur saya Telkom berani. Untuk invest saya berani, sangat berani. Gitu. Ya Telkom saya jadi BUMN sendiri ya itu yang Pak Erick Thohir yang ngomongnya. Telkom 3.300 sekarang fundamental technical. Technical Pak. Technical. Lebih simpel Pak. Saya biasanya lebih simpel. Ada gap di sana Pak. Sesuatu yang volatile untuk saham ya. Sesuatu yang volatile pasti akan menutup gap itu kembali kok. Jadi saya percaya 3.300 pasti sampai. Seperti itu. Kasihan Telkom saya keluar. Ya kasihan sih. Ya, tapi kita hope the best ya buat Telkom ya, karena Telkom juga salah satu BUMN tercinta kita ya. Ya berharap Telkom bisa bereformasi seperti Pertamina lah, seperti itu ya. Kita hopefully ya terbaik untuk Indonesia, karena I love Indonesia dan kita juga orang Indonesia ya. Kita pasti berharap yang terbaik lah untuk Indonesia ya. Dan BUMN kita kuat, kita juga terpandang oleh negara luar. Tapi ya saya juga nonton videonya Bosman Mardigu, ada bener-benernya juga sih dia ngomong. Ya tapi saya nggak cerita lah ya Bapak Ibu ya di sini. Tapi Bapak Ibu kalau nonton video dia, bagi saya make sense sih. Ini orang pinter sih Bosman Mardigu itu. Tuh. CFA harus kuat finance dong ya. Harus rajin ya mungkin ya Pak ya. Lebih tepat ya. Kalau saya nonton video YouTube tipsnya ngomong rajin. Persistent. Dia bilang kayak gitu. Pay-first media bisa investing. Oh oke, Pak, thank you Pak Wendy. Saya provider di rumah, saya pakai ini Bisnet. Jadi nggak bisa ya. Mungkin Bapak tinggal di luar negeri. Enggak, saya di Indonesia kok. I love Indonesia, Pak Murin. Enggak lah, saya takut keluar negeri lah sekarang Pak. Covid kayak gini Pak. Pakai Megavision bisa buat. Oke, thank you Pak, Bapak Ibu, thank you infonya. Bali Fiber bisa ya, nggak diblokir. Thank you. Sukses Pak Steven, thank you. Pasti udah bisa kelihatan. Thank you Pak Steven, thank you so much. Share buat daftar CFA gimana Pak? Minimal udah lulus S1, terus kalau misalnya nanti udah lulus 3 level, minimal pengalaman kerja 3 tahun atau 4 tahun ya, saya lupa ya. 3 tahun deh kalau nggak salah deh Bapak Ibu. Jadi harus ada pengalaman kerja baru bisa dapat gelar itu. Dan kalau Bapak Ibu, yang saya baca ya, kalau Bapak Ibu bikin fraud, setelah misalnya udah dapat CFA ya, bikin fraud atau terjadi sesuatu atau ada pidana, CFA-nya bisa dicabut. Tapi nggak langsung dicabut lah, pasti di-interview segala macam dulu sih. Kayak gitu. Terus Pak, thanks Pak infonya semoga lulus. Thank you Pak Willy, thank you pengalaman. Ya, thank you Pak. Saya pasti akan cerita-cerita kalau misalnya ini ya, kalau lulus. Kalau lulus pun ntar saya cerita kok. Ntar mungkin saya nangis di webinar. Jadi judul webinar ini saya mau curhat. Saya nggak lulus misalnya atau gimana gitu. Tapi ya bercanda ya Bapak Ibu ya. Takutnya your word is creating your world lagi. Ntar jadi realita. Takut juga saya. Oke. Thank you Pak Yanja, thank you. Q1, Q2 nih Telkom bisa lebih tinggi kalau sahamnya Tele nggak ada masalah. Yes, setuju Pak. Telkom saya masih megang nyangkut di 3.900. Averaging Pak Gunawan. Averaging sekarang. Saya tambah lagi. Saya pede sih. Saya jarang ngomong sepede ini ya. Gitu. Tapi saya kalau Telkom 3.900 averaging lah Pak. Masih oke kok menurut saya. Karena enaknya di saham itu loh, the beauty of stock market gitu. Kita bisa pakai averaging down kan. Tapi kalau kita di forex market harus cut loss, nggak bisa. Itu nggak dok. Kalau bagi saya pribadi ya,
Eee, Futures market gold harus cut loss, harus. Kalau misalnya stock market masih ada opsi averaging, kalau sahamnya itu bener ya, kayak gitu. Itu coba deh Bapak Ibu kan temen saya ada kasih testimoni ya ke saya ya, dia bilang dia ada nyangkut dia nyangkut Mandiri ya kalau nggak salah ya waktu itu ya, pas masih dia ambil sebelum Covid lah. Saya bilang, "Averaging aja nggak usah takut kok, averaging." Akhirnya dia averaging udah balik modal sekarang, gitu. So far so good sih. Kalau di stock market ya, averaging masih masih oke banget untuk di stock market. Aplikasi tanpa Pavin ya? Oh, tapi kalau misalnya investing kita bener-bener harus pakai laptop sih ya, baru baru good ya, baru enak. Saya S1 saya S1-nya saya akuntansi, oke. Harus enggak juga, itu banyak kriterianya Pak Franky. Pak Franky bisa cari sih, dia ada banyak banyak kriterianya kok, di website CFA ada ini. Pak, saya mau tanya, untuk kenaikan derajat 70% akan terjadi penurunan yang signifikan, itu maksudnya gimana ya, Pak? Pak Ahmad gini sih, kalau menurut saya pribadi ya, Pak, ya, sesuatu yang naiknya keras banget pasti akan dibanding keras banget. Sesuatu yang turunnya keras banget pasti akan dibales naik juga kencang banget. Itu kayak hukum hukum ini aja, Pak, hukum kayak let's say lah, Pak, kita main basket ya. Ini percaya nggak percaya sih, Pak, ya. Makanya saya waktu itu bikin webinarnya, trading dengan kekuatan alam semesta ya. Jadi saat kita banting bola basket kencang, dia bounce-nya pasti kan lebih kencang juga kan. Ya, sama sih, di stock market juga seperti itu. Karena kita ingat sih kadang-kadang emosi orang itu lagi nih, di saat dibanting terlalu kencang, rata-rata ya, saya punya nasabah dia ngomong kayak gini, "Will, berani dong kita ambil banyakan," dia bilang kayak gitu. Eee, Boleh sih Pak, memberanikan diri untuk ambil, tapi, eee, poin saya di sini ngomong adalah, di saat harga itu terlalu turun, orang tuh punya punya hati kecil tuh, "Ini harga murah," gitu loh. Padahal itu mungkin bias ya, itu mungkin cuma ilusi pikiran ya, tapi mereka tuh udah pandang, "Ini udah banting semurah ini, masa nggak berani?" Nah, tapi saya pribadi, kalau misalnya saya cerita ya, kalau misalnya let's say, harga saham itu turun 60% dan saham itu bagus, saya tutup mata, saya ambil. Dasarnya apa? Fibonacci 61,8 kan. Kan itu kepala cangkul yang gede kan, badan cangkul yang gede kan, jadi kepala cangkul yang gede juga kan. Kalau dia turun 61,8, kita harus berani ambil kalau menurut saya, tutup mata aja. Misalnya lah let's say BRI turun 61, misalnya peak-nya ini let's say ya Bapak Ibu ya, let's say aja biar saya gampang hitungnya. Let's say BRI itu pernah peak di 5.000 misalnya, kan dia turun, misalnya contoh, swing-nya itu dari 1.000 sampai 5.000 kan, dia turun 60%, berarti 2.400, berarti kalau 5.000 kurang 2.400 berarti 2.600. Kalau BRI balik ke 2.600 saya sikat Pak, pasti. Saya pasti ambil. Tapi sorry ya Bapak Ibu, jangan pikir kalau beneran nih BRI 2.600 Bapak Ibu ambil ya. Ini contoh doang, hanya contoh, oke? Don't get me wrong, oke. Makasih Pak Heston, thank you so much Pak Heston. Sorry, ini, thank you, sorry Bapak Ibu sebentar ya, Pak Feti, Telkom saya keluar. Sorry, bentar ya. 3 tahun, iya Pak Jonathan 3 tahun. Sampai lupa sendiri, yang mau ujian malah lupa. Oke, Pak, kalau laporan audit yang dimanipulasi baik sama perusahaan auditor eksternal gimana pandangan dari CFA? Jadi gini sih, CFA itu dia sangat menekankan kode etik sih sebenarnya ya. Ya, saya sih no comment sih untuk masalah ini, tapi kalau bisa kita bilang salah satu ujian kita yang, apa, yang bobotnya gede juga itu adalah ethics. Jadi selama 3 level itu ethics itu bobotnya gede sekali. Makanya memang kita ditekankan untuk memiliki etika yang baik ya, kayak gitu. Tapi on praktek, ya setiap orang punya hati yang nggak bisa ditebak kan Pak sebenarnya kan. Tapi ya kita memang dari CFA itu ditekankan untuk mempunyai etik, mempunyai, code of standard gitu loh, kode etik dan standar seperti itu. Malah dibilang kalau misalnya dalam CFA kita misalnya, eee jadi kita harus harus lebih lebih patuh dengan obey lebih dengan regulator yang lebih tinggi. Misalnya kayak di sini boleh, misalnya ini boleh nih misalnya, yang kecil ini ngomong boleh, tapi negara bilang nggak boleh, kita harus ikutin negara punya. Kita akan lebih obey dengan yang lebih tinggi. Makanya kita bener-bener, dan itu juga sih, nggak tahu kata orang tuh ethics-nya CFA itu yang paling paling butuh hikmat dan bijaksana sih gitu loh untuk kita jalanin. Karena katanya nggak gampang, nggak tahu deh katanya ya.
Saya berasa sih, saya pas bikin mock exam-nya saya coba ya, banyak salahnya loh saya loh. Padahal, kan bener deh kayaknya kalau misalnya kita ketemu kasus kayak gini, harusnya kita kayak gini dong, menurut saya pribadi kan. Tapi menurut CFE beda lagi gitu loh. Jadi ya bener-bener butuh kode etik ya. Buminya Pak, Bumi Bumi no comment. Tapi saya ada beli dikit, jujur saya ada beli dikit. Karena tapi saya anggap uang hilang lah kalau Bumi ya. Eee, saya ada beli dikit buat investasi bodong saya. Bercanda Bapak Ibu, tapi saya beneran ada dikit kalau untuk Bumi. Telkomnya belum masuk by the way don't get me wrong ya, Buminya itu saya beli di account saya sendiri. Telkom boleh masuk, cicil dikit-dikit aja Pak Erik, cicil dikit-dikit aja. Bagi saya oke, bagi saya pribadi oke. Terus oke Pak, thanks, good luck ujiannya. Oke. Pool masih ada harapan Pak, pool pool itu saya nggak cek sih ya. Saya nggak 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 masuk ke watchlist saya sih sebenarnya. Sorry Pak. Tapi cobalah ya, Pak atau Bu Kris ya, saya lihat sebentar ya untuk pool ya. Ya, thank you Pak Theo, thank you so much. BBNI menarik. Ini kita boleh cerita BBNI nih. By the way, saya masih ada waktu kan ya? Nggak terasa ya udah mau 2 jam ya. Oke, Bapak Ibu, saya udah dapat dari e-club-nya, "Pak, paling paling maksimal sampai jam 10 ya," gitu dia bilang. Ada waktu sampai jam 4 pagi. Oke. Jadi, saya harus obey dengan admin. Admin saya nggak bales ya, tapi oke jam 10 kita akan close. Pool ya? Oh pool 50? Wah, saya nggak tahu, Pak. Ini saya nggak tahu. Kalau jujur saya nggak tahu kalau untuk pool ya. Saya nggak cek, saya bener-bener saya cuma ada watchlist saham saya tuh 55 saham. Nah, ini pool saya nggak masuk kalau gocap kayak gini, saya juga belum cek kan, jadi saya takutnya misinformasi juga. Tapi saya juga nggak tahu lah pool ini terjadi apa, kayak gitu. Nah, BBNI menarik, sangat menarik BBNI. Jadi, sama seperti di IG live terakhir saya sama, Bro Calvin ya, saya ngomong BBNI itu menarik sekali. Secara price valuation ya, multiply, price multiply valuation yang PE, PBV itu murah sekali untuk banking. Kalau BBNI beli, saya berani, serius, untuk BBNI ya. Untuk di save, untuk di hold. Very good, BBNI very good. Target BBTN, saya assume saya coba Bapak Ibu hitung ya dari saya menghemat waktu ya, saya belum hitung, soalnya saya nggak bisa pakai charting software saya. Jadi dari 2.240 sampai 7.200, sampai 720, 2.240 kurang 7.200 itu dikali sama 50%. Hasilnya berapa? Tambahin sama 720. Itu target saya kurang lebih. Karena ini bearisnya parah sih menurut saya sih. Kan. Tapi oke lah, ini saya pakai quick count ya, quick count sekitar 1.450, 700, 1.400, udah kena target Pak, kalau menurut saya, BBTN ya, udah kena target saya. Saya juga belum cek volumenya ada di mana, tapi di situ ada gap di 1.650. Ya kita bisa assume balik ke 1.650, tapi bagi saya pribadi, ya naik, retrace, baru nyampe sana, kayak gitu. Saya assume masih di 50% lah Pak. Kalau misalnya kena 61,8 berarti memang ada di 1.600-an kurang lebih. Tapi ya ada kemungkinan retrace sih untuk BBTN. Tapi BBNI saya suka. BBNI saya suka. ASI gimana? ASI sideways ya kalau kita lihat ya. Tapi saya masih stay away sih. Kalau misalnya ada barang boleh di hold. Tapi kalau misal untuk masuk saya mending cari saham yang lain. Kalau untuk ASI ya sekarang ya. Ada kemungkinan sih dia break ke atas, ada kemungkinan. Tapi saya lihat dengan gold yang agak tinggi kayak gini agak uncertainty ya. Jadi saya rasa kalau ASI, kalau belum ada barang saya nggak mau, kalau saya pribadi. Kalau udah ada barang saya hold. Target BBRI. BBRI saya baru ngobrol kemarin sama ini saya. Tapi BBRI gini loh, BBRI ya. Saya nggak bisa jauh sih Pak untuk BBRI, jujur ya. Jujur saya BBRI
saya bukan nggak bisa jawab, tapi saya nggak berani untuk jawab BBRI sekarang. Saya tertarik banget dengan BBRI, tapi, bagi saya bener-bener harus bener-bener hitung dengan charting software saya sih, gitu loh. Karena sekarang kondisi banyak banyak saham tuh sideways dan lagi ada di top sideways-nya gitu loh. Jadi saya nggak bisa assume juga kalau misalnya ini akan break atau enggak gitu loh. Saya butuh, eee, butuh data-data yang lain lagi sih menurut saya pribadi ya, Pak, ya. Terutama BBRI. Tapi kalau misalnya untuk webinar hari ini yang saya benar-benar saya pribadi ya, ini saya pribadi, bisa salah juga. Telkom cicil, BBNI cicil, gitu. Dan saya nggak melihat kalau sekarang ini nggak cicil kalau nggak cicil agak bahaya menurut saya pribadi ya. Mendingan cicil pelan-pelan, masuk pelan-pelan, gitu. Menurut Bapak secara pribadi, pandangan Bapak apakah IHSG akan mengalami koreksi dalam kembali? Kalau to be honest, iya. Tapi kalau lihat besok kemungkinan naik. Kalau besok besok kemungkinan IHSG naik, tapi kalau untuk jangka jangka ke depannya saya percaya masih ada koreksi lagi sih, saya pribadi. Base saya on gold. Gold gila-gilaan sekarang. Karena gini loh, sekarang kalau ini balik lagi ya ke price discount everything ya. Saya open lah ke teman-teman kan. Kalau gold ini all time high sepanjang masa loh. Kalau kita lihat nih gold tinggi gini ya, kadang kita juga harus antitesisnya ya Bapak Ibu ya. Antitesisnya adalah berarti orang ini udah nggak percaya apapun instrumen keuangan selain yang aman gitu. Karena kan gold itu kan safe haven asset kan. Kalau udah sampai kayak gini nih berarti pemain-pemain gede ini merasa udah akan sesuatu yang akan terjadi gitu loh. Dan kalau memang terjadi sesuatu di Indonesia ya, terjadi sesuatu di dunia, Indonesia pasti kena impact. Dan banking nomor 1 dihantam, pastinya. Tapi kalau pribadi ya kalau pribadi sampai BBRI, BBNI bangkrut, Mandiri Telkom bangkrut, ya saya setuju sih. Indonesia tutup toko pasti. Indonesia udah bangkrut. Ya mungkin kita udah nggak pikirin masalah duit lagi, mungkin bagaimana kita survive dalam hidup. Karena kalau bisa sampai perusahaan segede itu bangkrut, ini dunia udah sehancur apa gitu loh kayaknya ya, gitu. Mungkin kita udah survival mode kali kayaknya sekarang. Bagi saya pribadi ya, ini mungkin saya salah ya, apa mungkin saya kebanyakan nonton kali. Oke, itu tadi dijawab ya, Pak Aska, pandangan Bapak terhadap saham Trins. Trins tuh ini ya, Trinity ya? Bukan ya? Trinity yang punya Bong Chandra ya seingat saya ya, Trin itu ya? Eee, boleh coba trading, bagi saya. Volumenya ada, bisa coba trading untuk besok, Trins ya, trading. Tapi saya kalau invest, saya nggak berani jawab. Tapi kalau trading, target 250, nggak nyampe, 246, kurang lebih. Bagi saya pribadi ya. Trading ya, kalau invest saya nggak tahu. Jujur kalau invest saya belum cek lebih lanjut. BNI bukannya ada bearish divergent, Pak? BBNI. Oke, sorry saya nggak bisa cek di sini by the way nggak ada divergent. Tapi kalau misalnya ada bearish divergent pun, mmm, apakah itu akan maksudnya gini, kadang-kadang kita lihat kayak gini ya, apakah itu mature di saat waktu itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa pakai gini, bagi saya pribadi walaupun kita lihat bearish divergent ya, tapi kita kan balik-balik harus lihat ke price action-nya juga sih sebenarnya sih, kayak gitu. Nggak tahu, ini sih pengalaman saya pribadi ya. Saya kadang-kadang kayak dulu misalnya kayak di gold ya, kayak di gold, ini sekalian mungkin menjawab Pak Erik ya. Saya di gold, saya lihat nih bearish divergent gitu loh, tapi rupanya saya bias gitu loh. Memang kelihatannya divergent, tapi price action-nya dia masih kelihatan mau naik. Mungkin chart-nya gagal atau terjadi market anomali kan. Jadi ya kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya kita lihat bearish divergent, tapi kalau misalnya price-nya tidak mendukung, divergent itu menurut saya kita harus consider ulang sih ya. Dan mungkin yang tadi saya jawab BBNI itu lebih banyak ke arah fundamental mungkin ya. Karena tadi saya, patokan saya di PBV yang 0,8 di bawah 1 PBV-nya dan dia punya PI cuma 5, paling murah secara price price multiply valuation, kayak gitu. Untuk BBNI ya, seperti itu. Main gold, saya lagi kurangin main gold sih sekarang ini ya, karena iseng sih kalau lagi pengen manja saya deposit. Kebetulan saya sekarang lebih banyak, fokus di stock market sih sekarang ini, kayak gitu. Saya suka sih main gold, tapi sekarang lagi ngurangin karena bener-bener capek juga ya, harus belajar juga, harus harus,
kerja juga di pagi hari kan, gitu, juga mantau market juga. Jadi ya, saya lagi ngurang-ngurangin sih untuk goal. Kok kalau mau tanya ke Instagram, ya ke Instagram saya boleh. By the way kita tinggal 4 menit ya Bapak Ibu ya. Tanya aja, tapi Bapak Ibu sorry kalau misalnya saya balesnya agak lama, saya minta maaf, tapi saya usahakan saya bales secepatnya. Oke, film yang oke untuk ditonton untuk trader, saya sangat rekomen, eee, ini apa, Wall Street yang main si Michael Douglas sama si itu ada berapa seri ya, ada 2 atau 3 saya lupa. Tapi Wall Street harus nonton, itu nggak cuma masalah ngomongin trader kan, tapi itu juga ngomongin tentang bagaimana financial market bekerja ya. Dan nggak tahu saya pribadi, Wolf of Wall Street, Big Short, nonton itu. Tapi mungkin memang arah-arahnya itu lebih ke arah fundamental ya, kayak gitu. Tapi harus rekomen lah itu buat ditonton. Wall Street saya suka banget karena saya kebetulan fans beratnya Leonardo DiCaprio sebenarnya. Saya lihat tuh dia berkarisma banget, makanya saya lihat filmnya tentang saham juga, tentang financial market, jadinya saya sangat suka banget dengan film Wolf of Wall Street. Yes, Leonardo DiCaprio, betul. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi by the way? Kita tinggal 3 menit, mungkin saya jawabin 2 pertanyaan terakhir kali ya. BMRI. Ya, thank you Pak Murin. BMRI, eee, tunggu ini posisinya mau kalau untuk BMRI posisinya Bapak udah ada barang atau belum? Karena saya jawabnya nih, saya punya 2 versi sih Pak, karena ini dia mencoba break ya hari ini, tapi false break, tapi saya belum cek volumenya sih, kayak gitu. Oh target, aduh. Bapak Ibu ini PR aja ya, saya coba kasih PR ya, itu ada di bawah ada double bottom, kan, di bawah ada double bottom, coba cari target double bottom, seperti itu. Pegas, saya BMRI sebenarnya ada barang, saya masih untung untuk BMRI ya. Saya, to be honest cukup dapat gede sih untuk BMRI. Saya cuannya lumayan gede. Coba di Instagram saya ada sensor-sensor gitu, itu ada BMRI di sana. Terus untuk Pegas agak hati-hati ya, Pegas agak hati-hati, ada kemungkinan dia mau retrace dulu, tapi dia untuk hold sih masih oke lah, hold mid sampai long term ya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang ini ambil, hati-hati, mending agak stay away dulu. Oke, BRPT, oh BRPT saya nggak ikutin Bapak Ibu by the way. Tapi kalau nggak salah BRPT kan, coba mungkin ada grupnya kan kalau nggak salah untuk BRPT ya, saya lupa sih. Kan ada anak-anak Astro ya, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu by the way, udah pas jam 10. Thank you so much for coming, thank you so much. Saya happy banget masih bisa sharing ke teman-teman semua. Dan saya juga happy juga, bisa ketemu lah teman-teman. Apalagi kalau misalnya one day, entar kalau misalnya Covid udah kelar, mungkin bolehlah kita, meet in person ya, di Mansion Astronaci, kayak gitu. Thanks a lot semuanya, yang saya nggak bisa balas satu-satu, thank you semua, dan saya berharap bisa ketemu lagi di webinar berikutnya, dan sukses terus teman-teman semua, dan, stay safe paling penting, dan sampai bertemu di, lain kesempatan. Thank you so much semua, thank you, bye-bye.